Terima kasih banyak Bu Ninik dan kawan-kawan semua. Jadi kalau ditanya jangan kapok, saya emang nggak pernah kapok untuk datang ketemu dengan teman-teman dimanapun, termasuk di Institut Asia tentunya. Nah ini pertemuan yang keberapa ya dengan Institut Asia, jadi saya sudah cukup akrab lah dengan teman Institut Asia. Tapi barangkali ada yang belum kenal, nanti saya juga berkenalan. Saya lihat tadi ada yang sudah hadir, sudah 134 ya, tadi 138 sekarang. Wow, luar biasa, banyak sekali. Sama dengan jumlah slide saya, Bu Ninik. 134 slide saya. Jadi 2 jam ini hanya 124 ini cukup challenging saya untuk menjelaskan. Karena saya akan bersama dengan rekan-rekan semua, akan sama-sama kita membahas tentang tiny habit. Ini menarik, Bapak Ibu sekalian, tentang tiny habit ini sebuah aktivitas yang rasanya seringkali kita bilang, oh ini apaan sih? Nah, saya ingin bercerita pada Bapak Ibu sekalian, nanti sebelum saya share slide-nya, materi tentang tiny habit ini sangat berguna nanti untuk siapa? Misalnya, kalau Bapak Ibu sekalian pengen berubah secara pribadi, bisa. Nanti saya cerita juga, tiny habit ini sangat merubah hidup saya. Mengubah hidup saya menjadi lebih baik. Ini saya gunakan tiny habit. Atau saya juga di kantor menggunakan konsep-konsep dasar tiny habit dalam aktivitas saya untuk mengelola kerjaan kantor. Ini juga menarik. Atau kalau untuk praktek bisnis bisa nanti. Oh, bagaimana caranya dengan tiny habit bisa menghasilkan penghematan sampai ratusan juta. Oh, itu juga bisa nanti. Itu banyak sekali tips dan triknya. Bahkan nanti kalau misalkan nih kok karyawan saya ini kok agak-agak bandel, agak-agak nakal, bagaimana mengubahnya bisa dengan tiny habit. Jadi ini tiny habit ini jadi lebih lengkap termasuk psikologinya kenapa kok orang tidak mau berubah. Kenapa saya tidak mau berubah? Kalau saya mau mengubah seseorang, bagaimana caranya? Ini komprehensif, saya akan coba bahas dengan apa ya? Saya ibaratkan saya mencoba untuk membahasakan dengan bahasa bayi. Nah, kira-kira itu challenge-nya. Itu tantangan saya untuk berbicara dengan Bapak Ibu sekalian. Mungkin bisa jadi nanti misalnya, oh ada yang tertinggal, nggak apa-apa. Ini karena sequence penjelasannya. Nah, saya akan coba sampaikan pada Bapak Ibu sekalian rahasia kecil perubahan untuk diri kita, orang lain, atau siapapun nanti, tapi walaupun kecil, dampaknya besar. Saya banyak baca buku terkait dengan habit. Saya baca buku Atomic Habit. Kebetulan dulu pernah Pak San memberikan saya buku, Pak San itu Atomic Habit. Jadi saya punya 2 buku Atomic Habit, buku yang saya beli sendiri, plus buku hadiah dari Pak San, saya tetap simpan Pak San. Nah itu saya simpan. Oh ada Atomic Habit. Lalu apa ini Tiny Habit? Dua-duanya coba nanti kita gabungkan, tapi pada kali ini nanti saya akan fokus pada satu teori tiny habit yang cukup lengkap tentang perubahan kecil yang bisa mengubah secara masif. Saya izin berkenalan, saya Abdul Latif, saya di Astra International. Di Astra International Honda Sales Operation. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian naik sepeda motor Honda, saya bekerja di Honda. Jadi ada AHM, Astra Honda Motor yang produksi sepeda motor Honda, saya yang jualnya. Jadi di Astra International Honda Sales Corporation atau biasa kita nyebutnya Astra Motor. Saya juga lecturer di LSPR Communication and Business Institute. Lalu saya juga penasehat atau dewan pertimbangan untuk beberapa lembaga pendidikan, diantaranya adalah di Pondok Pesantren Darul Qalam 3. Lalu termasuk saya juga ikut terlibat menulis banyak buku, baik itu menulis sendiri, menulis bersama-sama dengan yang lain, atau ikut proyek dalam penulisan buku. Iseng-iseng, kalau teman-teman semua, Bapak Ibu sekalian, mau iseng boleh. Silakan Anda capture, ini nomor handphone saya, ini adalah Instagram saya, boleh diintip Instagram saya, boleh di-stalking, silahkan. Mau di-follow nggak apa-apa, mau diintip saja nggak apa-apa, dicuekin juga, saya tidak akan ngambek. Silakan, itu hak Anda. Lalu Anda juga boleh iseng, oh bagaimana kalau saya mau belajar komunikasi? Saya punya banyak materi komunikasi di channel YouTube saya. Ada 492 video, sudah hampir 500 video. Semoga nanti 5 tahun lagi bisa 1000 video saya upload di sana. Jadi itu adalah aktivitas saya, silahkan kalau iseng-iseng mau berkunjung, monggo silahkan. Itu aktivitas saya. Nah, apalagi ini buku yang pernah saya terlibat menulis di dalamnya. Jadi ada beberapa buku yang pernah saya terlibat menulis di dalamnya. Ini baik sendiri maupun ini habit untuk banyak hal. Misalnya, saya menulis buku ini, ada buku namanya Diary Berry.
Buku Diary Berry ini adalah buku yang ditulis pertama kali di dunia dengan BlackBerry di Biskota. Ini nanti saya cerita, oh bagaimana cara nulis buku di Biskota dengan BlackBerry. Saya pakai Tiny Habit tekniknya. Nah, ini termasuk, oh bagaimana caranya menulis. Saya hampir menggunakan semua teknik menulis ini atau menggunakan habit menulis ini dengan Tiny Habit. Termasuk ini buku, ada yang buku ke-22, buku saya juga saya iseng-iseng, kalau lagi iseng malam-malam sebelum tidur saya nulis buku untuk anak saya. Akhirnya jadi buku parenting, tak selamanya ayah akan menuntun Muna. Saya bilang ke anak saya mau launching di 4 negara. Akhirnya kemarin launching di Indonesia, di Qatar, di Jerman, dan di Belanda. Jadi launching sederhana. Launchingnya bagaimana? Launching di YouTube saya. Itu seperti itu. Jadi aktivitasnya juga pakai Tiny Habit. Oh ya, ada buku 24. Ada buku lagi kemarin saya di awal Januari launching lagi satu buku novel komunikasi. Komunik. Jadi novel komunikasi yang saya kemas dalam bentuk novel. Itu kemarin saya launching juga di channel YouTube saya di Oman. Sebelum Oman ada tragedi Timur Tengah yang perang, saya sempat alhamdulillah berkesempatan ke Tanah Suci plus ke Oman waktu itu. Saya launching juga buku di sana tentang novel komunikasi. Jadi itu buku-buku ini, oh bagaimana membiasakan menulis buku? Ya saya gunakan teknik Tiny Habit nanti untuk membiasakan untuk menulis. Itu beberapa trik nanti saya akan share kepada teman-teman semua. Saya pernah diundang ikut serta meraih muri bersama Kemenkumham Banten, Kementerian Hukum dan HAM Banten. Saya juga pernah mendapatkan beberapa penghargaan terkait dengan the best instructor dan lain sebagainya. Jadi itu aktivitas yang lainnya. Lalu kemudian juga ada beberapa aktivitas lainnya yang saya lakukan online maupun offline. Dan ini menarik Bapak Ibu sekalian, satu hal yang membuat saya merasa Tiny Habit ini bermanfaat adalah bisa digunakan untuk kehidupan tidak hanya dalam kehidupan pribadi tapi juga pekerjaan. Apa yang menarik? Yang menarik adalah saya punya pola hidup sehat dengan menggunakan Tiny Habit. Apa itu? Ini hasilnya. Apa hasilnya? Hasilnya adalah kalau Bapak Ibu sekalian melihat saya yang sekarang 72 kg, dulu saya sampai 100 kg. 100 kg. Ini wajahnya ketika 98 kg. Celana saya 38-40 ukurannya. Baju saya XXL. Sekarang ya celana 32, baju bisa S atau bisa M. Dengan pola apa? Tiny Habit. Oh, ini seru sekali. Tiny Habit ini bisa membantu ya teman-teman semua untuk mengubah pola hidup. Oke, kira-kira itu sekilas peran tentang saya. Nah, saya akan masuk dalam materi. Oke, kita akan mulai. Kita mulai perkenalan pertama atau memulai sesi pertama dengan pertanyaan sederhana. Tolong di kolom chat. Di kolom chat. Kalau pagi-pagi teman-teman sudah setting nih, saya mau bangun jam 2:30, mau mengerjakan tugas, skripsi, atau mengerjakan tesis, ya, karena ini banyak mahasiswa S2, atau mau disertasi sebagai S3, tiba-tiba alarm berbunyi. Oke? Alarm berbunyi. Pertanyaannya, mau bangun atau klik snooze? Oke, di kolom chat, saya mau tahu. Saya mau tahu di kolom chat. Oke, wow, mantap ini Ibu Rindu ya, bangun, mantap. Ada, mantap, Salman Al-Farisi, Bapak Salman, bangun. Kalau sesuai plan, bangun. Wow, ada yang Ibu Laksmi, matikan alarm. Wow, keren gitu ya. Mantap nih, saya senang sekali nih. Wah, ternyata Bapak Ibu sekalian, mantap sekali ya, rajin-rajin, bangun. Oh, senus, ada nih, Reski Kurniansah. Ada tuh, karena mungkin masih lama deadline-nya, saya belum dikejar-kejar sama yang namanya Institut Asia. Oke, nggak apa-apa gitu ya. Ada Ibu Heni, snus, biasanya snus, nunggu 10 menit lagi. Nah, ini ada ya, dari Pak Fatoni ini, snus, nunggu 10 menit lagi. Kalau bunyi 10 menit lagi Pak Fatoni, apa yang terjadi? Snus lagi, 10 menit lagi. Ujung-ujungnya sampai subuh kita. Gitu ya. Snus karena selalu pasang 30 menit lebih awal. Wah, tahu nih ya, pokoknya kalau 30 menit lebih awal pasang snus, yang terjadi apa? Yang terjadi adalah pasti akan menggunakan 3 kali snus. Oke, tidak masalah. Itu pilihan hidup Anda atau pilihan hidup kita. Jadi mau di snus, mau dilanjutkan silahkan. Nah, lalu bagaimana caranya supaya
kita bisa mengubah pola hidup ini. Nah, kenapa kita sering kali gagal melakukan hal yang kita tahu itu penting? Ya, nanti saya akan coba kasih tips dan trik yang disampaikan oleh PG Fogg. Kenapa kok kita sering gagal melakukan tertentu? Kita pengen bangun, tapi kok kita pencet snooze? Kenapa itu terjadi? Bagaimana caranya supaya kita nggak pencet snooze ketika kita sedang mau bangun padahal kita masih ngantuk? Nah, itu ada tekniknya nanti. Atau apalagi, kita tahu nih harus disiplin, tetapi yang terjadi apa? Yang terjadi adalah tidak konsisten. Kita tahu harus follow up konsumen. Kita tahu harus follow up leads kita. Kita tahu harus follow up segera tugas kita. Follow up calon konsumen. Follow up konsumen kita. Tapi kita tunda. Atau kita tahu harus evaluasi, tapi tidak dilakukan. Nah, ini beberapa hal yang memang menjadi kegagalan. Faktornya bukan masalah. Faktornya bukan masalah knowledge. Bukan masalah pengetahuan. Tapi faktornya adalah masalah behavior. Kita ambil contoh. Bangun tidurku terus mandi, tidak lupa menggosok gigi. Habis mandi ku tolong ibu membersihkan tempat tidurku. Bangun tidurku terus mandi, tidak lupa menggosok gigi. Habis mandi ku tolong ibu membersihkan tempat tidurku. Oke, ini menarik. Lagu ini adalah gambaran. Kalau habit itu menjadi atau kegiatan aktivitas keseharian dijadikan habit, itu akan mudah. Seperti kalau kita bangun tidur, terus mandi. Kalau kebiasaan bangun tidur nggak mandi, itu akan terus tuh, habis bangun tidur pasti nggak mandi. Atau misalnya, kalau mandi biasanya ngapain? Oh, habis mandi, gosok, saat mandi, gosok gigi, gitu ya. Jadi, biasanya habit itu akan menjadi kebiasaan yang melekat kalau dikaitkan. Jadi bangun tidur, habis itu mandi. Ketika mandi, pasti gosok gigi. Habis mandi, tolong ibu membersihkan tempat tidur. Kalau ini terus-menerus kita biasakan atau terbiasa, kebiasaan kecil ini melekat sampai kena dewasa. Nah, ada kajian menarik yang saya ambil buku ini, The Tiny Habits, Small Change, kemudian bisa menjadikan habit ini berubah. Jadi buku ini adalah dari B.G. Fogg. B.G. Fogg ini adalah siapa dia? B.G. Fogg adalah seorang PhD, beliau adalah konsultan untuk behavior yang ada di seluruh dunia. Beliau menjadi seorang konsultan untuk banyak perubahan behavior, baik itu di dalam dunia pendidikan maupun dalam dunia bisnis maupun dalam dunia institusi dan lain sebagainya. B.G. Fogg ini meneliti beragam aktivitas terkait dengan habit, melakukan penelitian, melakukan perubahan habit di banyak hal. Nah, yang akan saya sampaikan adalah nanti saya akan gabungkan beberapa teori, khususnya terkait dengan bagaimana memahami tentang behavior. Mau mengubah anak kita, ada tekniknya. Dengan Tiny Habit bisa. Mau mengubah kebiasaan karyawan, bisa, asal kita paham. Nah, kata B.G. Fogg, pahami bagaimana pola perilaku, maka nanti kita akan paham seperti apa mengubah diri kita maupun orang lain. Nah, saya akan coba memberikan gambaran. Menariknya adalah, kalau kita bicara tentang habit, maka ada sebuah mitos dan fakta. Konon mitosnya yang namanya habit itu atau perubahan itu adalah sesuatu yang susah. Konon begitu. Atau ada mitos lain. Kalau kata B.G. Fogg, ini mitos. Masa sih perubahan susah? Kenapa perubahan dianggap susah? Karena itu ada sesuatu. Tapi bagi dia adalah semua perubahan itu mudah. Kalau orang bilang perubahan itu susah, katanya masih mitos. Atau dia bilang, kalau tentang terkait dengan semua itu masalah willpower. Kalau kita punya semangat yang tinggi, pasti kita akan berubah. Ini menarik. Ini ada satu hal menarik kemarin. Biasa kan kita mendengar, di mana ada kemauan, biasa gitu kan, ada kemauan, maka di sana akan ada jalan. Ini kan peribahasa. Nah, B.G. Fogg itu bilang, apakah iya
ketika ada kemauan jalan akan terbuka. Kira-kira gambaran gitu. Saya tidak terlalu percaya dengan yang namanya motivasi atau kemauan itu akan mengubah semuanya. Tidak begitu. Oh, kalau saya mau, maka saya akan berubah. Kalau saya termotivasi akan berubah. BJ Fogg bilang itu mitos. Maka kemarin saya menulis sebuah artikel, saya publish di sebuah website di lembaga pendidikan yang saya ikut join di dalamnya. Saya menulis apa? Di mana ada jalan, di sana ada kemauan. Jadi saya balik tuh. Jadi saya membalik satu situasi. Kalau kita biasanya percaya bahwasannya di mana ada kemauan, di sana ada jalan, saya tulisnya berbeda. Saya tulisnya adalah di mana ada jalan, di sana ada kemauan. Lo begitu? Iya, saya menulis begitu artikelnya. Jadi dibalik. Nah, BJ Fogg juga bilang, kalau ada willpower pasti semua terjadi. Enggak. Beliau bilang motivation is not everything. Lalu apalagi? Dia bilang, kita ketika membuat plan itu pasti akan terlaksana atau pasti akan ikut. Tidak begitu. Nah, itu beberapa mitos yang kata BJ Fogg, dia katakan, oh itu adalah mitos. Kenapa? Karena faktanya adalah berubah itu adalah sesuatu yang simple, sesuatu yang gampang. Maka harus ada nanti behavior design. Atau dia bilang, willpower sebenarnya bisa kok kita create habit tanpa perlu ada motivasi yang tinggi. Bisa, bisa. Nanti kita akan sampaikan. Termasuk apa? Oh, sebenarnya fleksibel kok, nggak perlu ada plan. Yang penting kita punya satu rencana yang bisa menjadikan kita berubah tanpa harus bikin rencana besar. Konon berapa ada penelitian, ini kalau orang bikin resolusi, ternyata 80% resolusi itu gagal. 20% berhasil. Itu pun 20% itu tidak sesuai, semuanya berhasil. Nah, kira-kira itu. Nah, kita pahami. Ini ada 8 poin utama yang akan saya sampaikan. Maka saya bilang slide saya 134, banyak ya. Dan saya runut satu persatu. Saya berikan contoh satu persatu. Nanti kalau waktunya tidak cukup, nanti kita akan perpanjang. Enggak, saya cukup. Biasanya saya cukupkan. Oke. Kenapa change itu harus mulai dari yang kecil? Karena change itu bisa menjadi sesuatu yang menyenangkan. Kenapa change itu dibilang berat? Karena kita sendiri tidak membuat change itu menjadi sesuatu yang menyenangkan. Maka agar change itu bisa tidak susah, agar tidak jadi mitos bahwa berubah itu susah, maka buatlah perubahan menjadi mudah dan fun. Saya bikin di kantor, bikin satu yang namanya SPP, Sel Perubahan Perilaku Project. Teman-teman silakan bisa bikin project perubahan perilaku secara culture, bahkan dikompetisikan. Saya perubahan perilaku itu, tagline-nya satu, change is easy and fun. Saya juga mengambil dari buku ini, inspirasinya. Berubah bisa kok dengan cara mudah dan menyenangkan. Dan kalau orang berubah dengan cara mudah dan menyenangkan, maka itu akan menjadi asik dan enak. Apalagi, tiny is mighty. Orang sering kali lupa bahwasannya sesuatu yang kecil itu bisa luar biasa. Contoh, virus corona, COVID-19 kan kecil, tapi luar biasa mengubah dunia. Itu contoh sederhananya ya. Nah, jadi sesuatu yang kecil itu kadang jarum kecil, tapi bisa menusuk. Dan banyak lagi. Semut kecil, tapi bisa menusuk, dan lain sebagainya. Jadi bahkan atom, ya, bom atom, nuklir juga terdiri dari kumpulan hal-hal kecil yang akhirnya ada saya kemarin nonton bagaimana kok uranium itu bisa diolah menjadi bom atom. Dan itu menarik. Dari sesuatu yang atom kecil bisa menjadi ledakan yang luar biasa kalau kita menemukan caranya. Apalagi tiny is kalau yang sesuatu yang kecil itu bisa dimulai dari yang sekarang. Dari sekarang. Kalau besar, nanti deh nunggu nanti. Akhirnya tunda lagi. Nah, tiny is kalau kecil tuh ya oke lah, kalau gagal nggak apa. Toh sesuatu itu masih aman. Jadi kalau sesuatu yang kecil itu kita masih bisa aman, kalaupun kita nggak berhasil. Jadi grow big. Sesuatu yang kecil itu bisa bertumbuh besar. Kalau yang besar mungkin bisa jadi dia runtuh sebelum dia tumbuh. Jadi minimal seperti itu. BJ Fogg bilang sesuatu itu bahkan ketika kita mau bicara terkait dengan sesuatu yang kecil, kita tuh nggak butuh terlalu banyak motivasi yang kuat. Maka tadi saya bilang, apakah setiap motivasi itu segalanya? No, motivasi tidak segalanya. Saya itu pemalas sebenarnya. Saya itu pemalas sebenarnya. Saya kalau bisa tuh, saya tuh pokoknya malas sekali. Tetapi bagaimana kemalasan saya tutupi dengan tiny habit. Mana ada sih orang mau olahraga? Saya berangkat dari kantor dari rumah jam 5 pagi,
selalu bangun jam 4 pagi, berangkat dari rumah jam 5 pagi, kemudian sampai kantor pagi, lalu kemudian pulang. Kalau pulang jam 5 sampai rumah jam 8. Bahkan kalau saya ngajar, saya sampai rumah jam 11. Itu sebenarnya saya itu malas. Tetapi bagaimana supaya saya tidak malas? Saya bikin aktivitas dengan tiny habit. Nanti saya cerita sedikit. Di mana waktu olahraganya? Tidak ada. Tidak ada waktu olahraga. Kalau kita merencanakan dengan cara yang besar. Tapi dengan tiny habit, sekarang saya sudah olahraga. Kapan Mas Latif olahraganya? Saya sekarang sudah olahraga push up sebanyak 65 kali hari ini. Itu yang membuat saya tidak punya waktu banyak, tapi kok saya bisa push up 65 kali. Dan itu membakar kalori banyak sekali. Dan setiap hari saya push up 20 sampai 100 kali. Target saya 20 minimal, 100 itu yang biasanya saya lakukan optimalnya. Nah, bagaimana caranya? Nih, saya akan sampaikan buat Anda bagaimana caranya. Bahkan nanti kuncinya adalah kecil. Bagaimana caranya? Ada rumus namanya ABC. Ya, biar gampang rumusnya ABC. Apa itu ABC? A, ya. A itu perlu anchor. B, behavior. Kemudian C itu apa? Celebration. Apa sih maksudnya? Anchor. Anchor. Jadi kita perlu anchor moment, lalu kemudian kita lakukan new tiny habit, lalu kemudian instant celebration. Apa yang saya lakukan dengan ABC ini? Ini bagaimana tekniknya supaya saya bisa olahraga push up. Ini olahraga saya push up. Sampai saya turun berat badan sini, salah satunya begitu. Karena saya tidak punya waktu banyak. Maka, kalau kata tadi, cari anchor momennya. Anchor momennya itu apa? Saya mencari, kapan ya saya bisa push up? Kalau saya harus push up, misalkan habis pulang kerja, kan saya harus ngajar ke kampus. Atau saya harus segera pulang ke rumah. Karena rumah saya 65 kilo dari rumah ke kantor. Bolak-balik 130 kilo. Enggak, kalau saya harus di-gym dulu di kantor, walaupun di kantor ada alat gym segala macam, nggak ada waktu. Maka saya cari, saya nggak punya waktu. Saya harus cari waktu di sela-sela. Oh ya, saya cari. Waktu saya yang bisa saya manfaatkan untuk saya olahraga adalah setiap hari dari jam 8 sampai jam 5. Tapi kan itu kerja, Mas Latif. Iya. Kapan waktu kita ada kosong saat kita dalam bekerja dan wajib kita lakukan? Wajib kita lakukan adalah saat saya mau ke toilet. Teman-teman kantor tahu tuh biasanya. Kalau saya mau ke toilet, saya cari. Pokoknya, Latif, kalau mau ke toilet, maka saya cari anchor saya adalah saya setiap kali mau ke toilet, ini setiap kali saya mau ke toilet, ya saya ulangi ya, setiap kali saya mau ke toilet, ini anchor moment saya, maka saya lakukan tiny habit. Tiny habit apa? Push up. Saya push up 5 kali. Nah, jadi saya ulangi, kalau saya cari anchor, anchornya itu apa? Anchornya adalah saat saya ke toilet. Ya, anchornya adalah saat saya mau pee break atau mau ke toilet. Ya, saat saya mau ke toilet, ini anchor moment saya. Kemudian apa yang saya lakukan saat saya mau ke toilet? Saat saya mau ke toilet, maka saya bikin tiny habit. Tiny habit apa? Push up. Push up sebanyak berapa? Saya awalnya push up sebanyak 5 kali. Kalau saya push up 60 kali, capek, Pak. Maka setiap saya mau ke toilet, saya push up 5. Awalnya bahkan saya setiap kali mau ke toilet, saya hanya push up 3 kali. Jadi setiap mau ke toilet, saya push up 3 kali. Dulu awalnya begitu. Kalau saya ke toilet push up 3 kali, lalu setelah itu ada instant celebration. Apa yang saya lakukan? Saya ke toilet itu sebagai instant celebration saya. Maksudnya itu apa? Saya buang air kecil, itu saya tenang. Waduh, tenang. Jadi ibaratnya instant celebration saya, Latif kalau mau ke toilet, kalau mau buang air kecil, push up dulu. Nah, jadi ibaratnya tuh membuang air kecil adalah celebration saya. Wah, lega gitu ya. Itu begitu. Bayangkan kalau saya ke toilet selama 1 hari itu 4 kali, 4 kali 3, 12. Kalau saya push up 5 kali, 5 kali 4 ya, atau 5 kali 5 lah, toilet misalkan 5 kali gitu ya. 5 kali 5, 25. Itu awali dengan 3 kali. Maka itu akan membiasakan. Jadi cari anchor-nya. Sama seperti anchor-nya. Bangun tidur, saya ingat tadi ya, bangun tidur. Anchor-nya adalah bangun tidur. Ya, habis bangun tidur, maka selebrasinya mandi. Gitu ya, selebrasi mandi gitu ya. Kemudian atau habitnya mandi, atau kalau mandi pasti gosok gigi, maka
setiap kali mandi, ya, setiap kali mandi, maka new habitnya apa? Gosok gigi, gitu ya. Tapi kan gosok gigi sudah jadi kebiasaan. Oke, tambahkan kebiasaan baru. Kalau saya mandi, selain gosok gigi, saya ulangi ya, kalau saya mandi, sebelum saya mandi, maka saya akan saat saya mandi, saya tambahkan aktivitas baru. Apa? Mandi plus gosok gigi, misalkan gitu. Tapi kan gosok gigi sudah jadi habit, tambahkan habit baru. Saya mandi, kemudian saya selain gosok gigi, saya melakukan aktivitas apa? Misalnya cukur kumis, gitu ya. Maka setiap kali mandi, gosok gigi, cukur kumis. Terus jadikan sebuah kebiasaan. Atau nggak, saya nggak tahu. Aktivitas orang di kamar mandi itu selain mandi, gosok gigi, apalagi, gitu ya. Atau mandi, gosok gigi, misalkan sisiran, gitu ya. Itu jadi aktivitasnya apa? Nah, ada banyak instant celebration, misalkan sambil nyanyi, sambil ore gitu, itu banyak nanti instant celebration. Itu pakai rumusnya adalah anchor behavior celebration. Bagaimana saya menulis buku di bis kota? Kalau saya kadang-kadang nyetir sendiri, kadang saya naik bis kota dulu sebelum COVID. Kalau sekarang setelah COVID saya selalu nyetir sendiri, takut saya naik bis umum. Nah, anchor-nya adalah ketika setiap kali saya naik bis kota, di bis kota itu dari Sunter ke Tangerang, itu butuh waktu berapa lama? Sunter ke Tangerang butuh waktu cukup lama. Berapa lama? Oh, lama sekali, 2 jam, bahkan 2,5 jam. Maka apa yang terjadi? Yang saya lakukan adalah ketika saya naik bis kota, saya duduk, kemudian sudah tenang, saya buka handphone saya menulis artikel sederhana. Anchor momennya adalah naik bis kota, saya buka handphone, saya nulis. Lalu kemudian setelah itu apa? Celebration-nya saya kirim ke orang lain. Itu. Jadi kebiasaan tuh. Bayangkan sehari duduk di bis kota, nulis, kirim ke orang lain. Kalau saya awalnya nulisnya sedikit-sedikit tuh, hanya buka 1 paragraf. Tapi lama-kelamaan dalam 1 kali duduk, itu bisa jadi aktivitas 1 artikel. Sekarang momen apa? Saya kan sekarang sudah tidak lagi naik bis kota. Yang saya lakukan apa? Kalau saya nganter anak saya kursus, nah ini ya, anak saya kursus, anchor momennya, anak saya kursus, pasti saya bawa laptop. Ngapain di sana? Ketika nganter kursus, duduk di meja, duduk di ruang tunggu kursus, saya nulis. Kemudian apa? Saya kirimkan tulisan saya ke teman atau ke siapa, nanti ada yang mau menerbitkan di website mereka, silahkan. Nah, itu jadi aktivitas yang juga bisa dilakukan. Nah, kira-kira itu ABC, Anchor Behavior Celebration. Nah, ini nanti itu contoh sederhananya. Kira-kira itu satu yang bisa dilakukan. Apalagi ya ABC. Nah, maka ada bentuknya yang disebut dengan my recipe. Ada rumusnya, resepnya. Kalau kata BG4, resepnya apa? After I will, gitu ya. After I will. Misalnya kalau kata BG, kalau ini contohnya adalah setelah saya mandi, misalkan gitu ya, setelah saya brush teeth, I wash my tooth, ya. Kemudian setelah itu apa? Setelah itu apa yang dilakukan, gitu ya? Maka harus segera lakukan selebrasi. Jadi itu rumusnya adalah ABC. ABC itu apa? ABC adalah Anchor Behavior Celebration. Nah, jadi kalau kata rumusnya adalah kalau kata BG4 adalah setelah saya, ya, after I, maka selanjutnya adalah I will apa, lalu kemudian kita ada ketemu 1 buah selebrasi atau kesenangan. Maka itu rumusnya. Oke, saya masuk kedua. Tadi saya bilang, motivasi itu butuh motivasi besar untuk berubah. Apakah iya? Motivasi itu adalah segalanya untuk bisa berubah. No, tidak begitu. Gitu ya, tidak begitu. Nanti saya bilang ada menarik. The element of behavior itu ada namanya B, ya, B behavior sama dengan map. Map itu peta. Jadi untuk bisa mengubah behavior perlu ada peta. B sama dengan MAP. Untuk mengubah behavior, teman-teman perlu peta. Kalau tanpa peta bisa tersesat. Maksudnya begitu. Jadi asumsinya adalah untuk mengubah behavior, maka teman-teman butuh peta. Behavior adalah butuh peta. Peta itu apa? Yes, butuh motivation, tapi motivation itu ditambahkan ability, lalu from, perintah.
Ada unsur perintahnya. Apa itu contohnya? Contohnya adalah aktivitasnya bisa kita bentuk dalam bentuk sesuatu modeling. Apa modelingnya? Nah, modelingnya intinya adalah proses modeling, ada metodenya dengan menggunakan NLP, lalu muncul tiny habit. Nah, kenapa motivasi itu bukan segalanya? Karena dia naik turun. Saya pemalas, kalau lagi malas, kalau nggak dipaksa susah. Atau ability, kemudahan itu stabil. Jadi kalau kata biji Fogg, yang terpenting itu bukan masalah motivasi, yang terpenting itu kalau dia mudah. Motivasi itu naik turun kok setiap orang. Tapi kalau mudah melakukan, itu enak gitu ya. Itu bisa begitu. Kenapa kok orang, misalnya ini ekstrimnya ya, ekstrimnya itu kenapa kok orang masih mau merokok? Ya, karena mudah menemukan rokok. Seandainya dia dikutuk tanpa rokok, susah nih. Wah, mau apapun udah gitu ya. Kenapa? Karena mudah menemukan rokok, gitu ya. Itu seperti itu. Tapi kok tetap merokok, maka dibikin sulit. Nah, ini nanti ada teorinya. Kenapa pemerintah kok menaikkan cukai? Karena dia bikin satu barrier. Nanti ada teori lagi kenapa kok harus dipakai itu. Nah, jika ingin konsisten, jangan bergantung pada motivasi. Permudah perilakunya. Ini dia. Jadi kalau saya membayangkan, oh saya mau berubah, saya mau push up 65 kali. Membayangkan aja susah. Motivasi diri kita susah. Maka permudah perilakunya. Kalau mau ke toilet push up 3 kali. Kalau mau ke toilet push up 5 kali. Itu seperti itu. Itu dipermudah. Maka ada modelnya. Modelnya seperti apa? Oh ini karena saya bicaranya ke kaum akademisi, maka saya bicara terkait dengan modeling. Seperti model ekonomi, model bisnis, dan sebagainya. Nggak apa-apa. Enak. Nah, menariknya adalah ada model yang menarik. Jadi kalau kita bicara ability atau kemudahan, dari mulai aktivitas yang paling mudah sampai aktivitas yang paling susah. Itu yang biasanya terjadi itu seperti itu. Nah, bagaimana caranya supaya mudah dan susah? Maka kita lihat aktivitasnya atau motivasi. Motivasi itu kadang rendah, kadang tinggi. Ya, kadang rendah, kadang tinggi. Jadi ability itu dari mulai yang paling susah menjadi yang paling lemah, yang paling mudah. Dari motivasi itu dari yang paling low sampai yang paling high. Oke, kita akan coba masuk ke sini. Nah, bermainnya di mana? Bermainnya adalah kalau Anda mau berhasil, maka Anda harus bermain di atas, di sini. Di atasnya itu apa? Ini di atas, kalau Anda mau di sini. Sebagai contoh apa? Kalau motivasi Anda lemah, nih ya, kalau motivasi Anda lemah, maka Anda cari aktivitas yang paling mudah. Saya ini males, maka cari sesuatu yang paling mudah. Maka kalau kata Steve Jobs dulu, saya nggak cari orang pinter, saya cari orang malas. Kenapa saya cari orang malas? Agar dia cari kemudahan. Ini pakai teori ini, Bapak Ibu sekalian. Pakai teori ini. Kenapa kok saya cari orang malas? Karena kalau orang malas, itu dia akan bisa menjadi carikan cara yang mudah. Itu begitu. Tapi kalau ternyata motivasinya lemah, kemudian Anda melakukan sesuatu yang susah, ini gagal nih, pasti Anda gagal nih. Ini area kegagalan Anda nih. Jadi kalau Anda bicara di sini, ini gagal. Tapi kalau Anda bicara di sini, ya cari Anda lemah dalam motivasi, Anda cari yang mudah. Saya nggak mau saya push up 65 kali, maka saya permudah 3 kali 3 kali. Nah, jadi 5 kali 5 kali. Nanti kenapa kok saya bisa 65 kali, nanti ada tekniknya. Atau kalau misalkan motivasi Anda tinggi, nggak apa-apa. Kalau Anda melakukan sesuatu yang susah. Apa yang saya lakukan? Kalau saya lagi semangat olahraga, saya sebelum ke toilet push up 20 kali. Nangkap ya teman-teman ya. Jadi kalau saya lagi semangat, saya akan push up sebanyak 20 kali sebelum ke toilet. Kalau saya ke toilet misalnya 5 kali, saya push up 100 kali. Kalau saya lagi semangat. Kalau saya lagi tidak semangat, maka saya push up-nya 5 kali atau 3 kali saja. Yang penting push up. Maka tadi saya bilang, target saya push up sehari 20 sampai 100. Nangkap ya Bapak Ibu sekalian, ya, tekniknya gitu. Kalau teman-teman lagi semangat, nah pokoknya gini, kalau lagi buka laptop, ngerjakan tesis. Ini Bu Ninik gini caranya nih ya. Jadi kalau pokoknya setiap kali saya megang laptop, saya kerja, saya harus nulis tesis atau saya cari jurnal. Kalau lagi semangat, tulis tesis 5 halaman. Kalau lagi motivasinya lemah, minimal setengah halaman. Tangkap ya teman-teman ya, itu tekniknya tuh. Sama halnya, kalau lagi semangat canvassing, misalnya semangat nih, mau cari konsumen,
Oh, lagi semangat, cari 15 konsumen. Kalau lagi males, cari saja 5 gitu ya. Misalkan gitu. Atau cari dengan telepon, nggak usah berkunjung. Itu begitu. Saya lagi malas nih. Sudah, tetap kunjungi 15, tapi cukup telepon, bukan berkunjung ke konsumen. Jadi gitu, cari kemudahan. Kalau lagi semangat, lakukan, hajar. Nah, itu makanya biji fokus selalu muncul, oke, yang penting adalah lakukan nih. Pokoknya kalau lagi buka laptop di rumah, kerjakan tesis. Nah, itu bisa jadi satu ide buat teman-teman. Itulah yang saya lakukan. Akhirnya saya bisa kuliah S1, S2, S3. Walaupun kondisi saya adalah sambil bekerja. Walaupun sambil bekerja, saya bisa nulis buku. Sampai total saya terlibat nulis buku 24. Tahun ini saya menerbitkan 2 lagi buku. Itu seperti itu. Jadi, nanti ada caranya lagi. Saya belum nulis buku nih, saya belum nulis buku. Pokoknya kalau saya punya niat nulis buku, saya kirimkan covernya ke orang lain. Saya sudah kirimkan plan 2 buku saya kepada Pak San. Padahal bukunya belum jadi. Kenapa? Kalau saya punya ide, saya kirim ke orang. Kenapa? Supaya saya termotivasi. Nanti ada tekniknya nih, ada motivasi ini ada apa namanya? Ada modelnya sendiri. Wah, ini saya bicara model. Saya senang sekali bicara karena kan forum akademik. Pokoknya bicara behavior, kita bicara modeling. Oke ya, kita lanjut. Sedikit demi sedikit, cerna. Oke. Nah, jadi kalau Anda mau sukses, maka misalkan begini, membersihkan atau merapihkan meja kerja, ya, merapikan meja kerja. Tergantung nih, merapikan meja kerja itu ada beberapa hal, ya. Kalau biasanya ada yang mudah, ada yang tergantung nih. Kalau semakin acak-acakan meja Anda, maka semakin butuh motivasi. Maka supaya Anda tidak butuh motivasi yang tinggi untuk bersihkan meja, Anda kerjakan. Pokoknya setiap mau pergi kerja, setiap mau pulang kantor, saya bersihkan meja. Gitu aja supaya semalas apapun Anda bersihkan meja. Sama, saya begitu. Supaya kan kalau udah berantakan tuh pusing kita, capek. Maka saya bilang, kalau saya mau pulang kerja, saya rapikan meja saya. Mau pergi kerja, saya rapikan meja saya. Udah begitu tuh, kecil. Pokoknya kalau meja belum rapi, saya tidak bisa. Ya, itu contoh. Berikutnya apa? Nah, scrolling in the bed pagi hari. Scrolling in the bed itu menarik. Ada dua sudut pandang scrolling in the bed. Scrolling in the bed ini itu mudah sebenarnya, mudah ya, sangat mudah dan bisa bermacam-macam. Dia bisa sangat mudah, bisa sangat susah. Tergantung positioningnya. Kalau kita ubah misalnya, kapan dia menjadi susah? Kalau kita sedang begadang tuh pasti susah bangun, gitu ya. Itu bisa di kondisi bisa bermacam-macam. Nah, maka kalau kata Biji Fogg adalah motivasi itu bukan segalanya. Selain motivasi butuh yang namanya kemudahan. Selain motivasi butuh yang namanya ada teamwork. Selain motivasi butuh yang namanya apa? Butuh yang namanya itu terwujud. Ada satu rumus sederhana begini. The more motivated you are to do a behavior, the more likely you are to do behavior. Apa maksudnya? Maksudnya adalah apa? Kalau Anda semakin Anda termotivasi, maka Anda semakin akan melakukan sesuatu. Melindungi anak itu tuh sesuatu yang susah sebenarnya. Tapi karena Anda sebagai seorang ibu, maka Anda punya motivasi, pokoknya anak saya harus. Ya, itu begitu. Saya ulangi, melindungi anak itu sebenarnya sesuatu yang susah, tapi bagi seorang ibu melindungi anak itu pasti sesuatu motivasi yang tinggi. Itu begitu. Maka nanti kalau kita mau bikin satu modeling bagaimana motivasi karyawan, kalau Anda paham ini itu enak, banyak mainannya, banyak caranya ya. Itu menarik bagi seorang HRD. Wah, itu menarik kalau Anda paham ini. Tapi banyaknya HRD juga nggak paham tentang behavior. Maka melakukan sesuatu, misalnya orang-orang culture nggak paham behavior, bagaimana mengubah culture? Kalau Anda paham culture, orang culture paham behavior itu mantap. Apalagi, nah, baca kan, the harder a behavior is to do, the less likely you are to do it. Maksudnya apa? Baca buku semua seluruh halaman itu berat. Ya. Oke, baca buku ini seluruh halaman itu berat, pasti berat. Maka caranya apa? Oh, gampang.
Kalau Anda mau permudah, gampang. Bagaimana caranya? Nanti ada tekniknya. Tekniknya itu sederhana. Ya. Bagaimana? Next-nya adalah maka itu bisa Anda lakukan caranya apa? Anda nggak usah baca buku semuanya dengan cara yang keras. Pertama apa? Gampang. Cari yang gampang. Gampangnya itu apa? Kalau ada buku, buka dulu aja. Saya kalau lagi malas baca buku, saya yang penting bawa buku kemana-mana. Kebiasaan saya dari dulu sampai sekarang, dimanapun saya berada, di tas saya pasti ada buku. Kalau saya lagi rajin, saya baca buku banyak halamannya. Kalau saya nggak lagi malas, saya baca covernya atau buka 1-2 halaman saja. Jadi tergantung motivasinya. Itu sama tuh. Supaya gampang baca buku, satu-satu deh. Tapi ini, maka dulu mama saya dari zaman saya sekolah dulu, mama saya, ini buku si Dede nih, buku tinggalan di kamar mandi lah, tinggalan di mana, karena kemanapun saya berada, saya selalu bawa buku. Itu anchor-nya. Saat itu saya belum belajar tentang anchor. Tapi pokoknya kemanapun saya berada, pasti ada buku. Ini saya terapkan teman-teman di rumah saya. Kenapa? Kalau teman-teman di suatu saat main ke rumah saya, atau ngeliat di YouTube saya, atau ngeliat di Instagram saya, setiap sudut rumah saya pasti ada buku. Saya ulangi, setiap sudut rumah saya pasti ada buku. Terus, setiap tempat dimanapun pasti ada buku. Sengaja saya sebar buku. Bagaimana untuk membangun anak-anak senang baca buku? Anak saya, di tempat mainannya, saya taruh 2-3 buku. Di setiap sudut, dimanapun saya taruh buku. Kenapa? Supaya buku itu gampang diraih. Saya ulangi ya, supaya buku itu gampang diraih oleh anak saya. Saya nyebutnya adalah tebar buku. Istri saya paham tuh, karena saya berikan gambar istri saya tentang biji Fogg Tiny Habit ini. Jadi pokoknya dimanapun tempat 360 derajat di rumah saya, baik itu di dapur, baik itu di meja makan, tempat mainan anak, pasti ada buku. Anak saya lagi main, wah gitu bercanda, kan capek dia. Kalau capek ngeliat buku, dia buka buku. Dia lihat buku, baca-baca, atau buka-buka. Sehingga itu jadi habit. Pokoknya kalau habis main, ada buku, dia buka buku. Itu baca buku, nggak belum tentu. Tapi dia buka buku. Karena apa? Supaya easy to get. Seringkali kan kita misalkan gini, naruh buku di rak buku. Untuk datang ke rak buku saya harus jalan. Nggak bisa. Di ranjang saya, ranjang anak-anak, termasuk di ranjang saya dengan istri saya, itu selalu ada buku. Kenapa? Pokoknya begitu kita lay down gitu ya, mau tidur, itu kita ngitung tangan, itu ada buku. Lalu ya udah baca buku gitu. Jadi dimanapun itu pasti ada buku. Supaya buku itu gampang didapatkan. Kalau lagi malas, baca banyak lembar halaman. Kalau nggak malas, minimal baca buku. Itu tekniknya. Jadi inilah yang disebut dengan rekayasa sosial. Supaya apa? Oke, apa nih misalnya? Lalu apa? Saya punya alat olahraga, saya taruh di lantai 1, di lantai 2, di kamar. Di kamar ada barbel. Jadi kalau saya iseng di kamar, ada barbel. Di lantai 2, kalau saya itu ada sepeda statis. Lantai 1, treadmill. Ada barbel juga. Makanya saya bilang, kok beli barbel banyak banget? Nggak apa-apa, di setiap sudut ada barbel. Kalau iseng ngambil barbel. Jadi buat itu mudah. Ini rekayasa sosial. Wah, acak-acakan dong Mas Latif rumahnya. Ya, rumah saya emang acak-acakan. Tapi kalau di Instagram, papi. Kalau berkunjung acak-acakan. Ya, itu behavior, itu rekayasa sosial. Istri saya paham itu. Nah, termasuk di mobil saya, pasti banyak buku. Di belakang bagasi ada buku. Di selipan kursi penumpang ada. Di dashboard ada buku. Termasuk minum. Supaya saya tidak kurang minum, di setiap sudut 360 derajat saya taruh minuman. Itu supaya apa? Oh, kalau aus langsung ngambil. Supaya kita, aus ini nahan aus karena nggak ada sesuatu. Sehingga tidak sehat akhirnya. Itu yang dilakukan. Termasuk misalnya, supaya kita hidup sehat. Maka apa? Di kulkas, itu jangan sampai ada makanan tidak sehat. Seringkali kan kita, ini sayang nih, gitu, makan. Maka istri saya tahu tuh. Pokoknya di mobil, itu sebelum saya berangkat kerja, dia bekelin. Misalkan, buah segala macam. Supaya apa? Supaya kalau saya lapar, saya tidak jajan ke kantin untuk beli sesuatu yang tidak sehat. Jadi buat sesuatu itu jadi mudah 360 derajat. Nah, itu teknik-tekniknya. Jadi segala sesuatu itu bisa dipahami dengan cara yang menarik.
Nah, maka kalau kata Mijipok lagi, dia cerita, ini saya bentuk. Maka behavior usually become easier to repeat. Nah, supaya gampang, maka diulangi. Supaya jadi kebiasaan. Supaya menarik lagi, maka dijadikan kebersamaan. Supaya saya bisa lebih semangat, maka ajak istri saya untuk join bareng. Karena kalau melakukan sendiri itu biasanya kadang susah. Ajak teman. Maka Anda lihat ya sekarang, oh kok ini zamannya orang-orang kok lari ini bukan untuk lari, kok untuk pamer. Kalau saya nggak apa-apa. Anda mau pamer gitu, mau Instagram, sok lari, pelari konten, nggak apa-apa. Karena dengan demikian ada lari, walaupun sambil konten. Larinya kan lebih dikit, nggak apa-apa. Yang penting sering. Kalau semakin sering Anda konten, semakin sering Anda termotivasi, lama-kelamaan Anda jadi semangat. Itu begitu. Saya dulu sama. Goes asal punya ini aja, asal goes gitu ya, ikut fun bike segala macam. Lama-kelamaan malas ikut fun bike. Akhirnya goes bareng teman-teman yang lebih jauh. Akhirnya sekarang bisa goes 70 kilo, 100 kilo itu gampang gitu. Kenapa? Karena dulu awalnya itu mencoba dari sesuatu yang kecil tapi akhirnya bakalan besar. Sesuatu yang gampang dulu. Itu tekniknya juga. Oke, ini teknik-teknik yang bisa kita pakai. Maka apa yang dilakukan? 1, 2, 3, repeated. Kalau menjadi repeat terulang, maka dia akan lebih menarik. Lagi-lagi ke MAP. Maka supaya lagi-lagi ini rumusnya ya, kalau mau sukses silahkan Anda masuk ke daerah sini, tapi kalau Anda mau sukses, maka ke daerah sini. Apakah itu permudah aktivitasnya walaupun motivasi rendah, atau susah aktivitasnya sehingga jadi mudah. Itu menjadi poin utamanya. Oke, saya next slide. Oke, maka tadi apa? Yang dilakukan berikutnya adalah Anda butuh yang namanya ability atau kemudahan, Anda butuh motivasi, tapi juga Anda harus perintahkan diri Anda untuk melakukan sesuatu. Itu seperti itu. Itu poinnya. Nah, berikutnya adalah kenapa motivasi itu tidak segalanya? Karena motivasi itu kompleks. Kenapa? Untuk motivasi ada banyak faktor. Faktornya apa? Anda. Jadi faktor motivasi itu Anda. Oh, saya lagi termotivasi. Tapi juga ada apa? Butuh action. Action itu apa? Biasanya ada dorongan dari luar. Baik itu dorongan berupa punishment ataupun benefit. Dan juga ada apa? Ada konteks. Jadi konteks. Kalau ya biasanya ada yang menyebabkan sesuatu. Jadi kalau kata Bijifok, untuk bisa melakukan motivasi itu butuh 3 hal. Butuh yang namanya Anda sebagai orang, butuh dorongan eksternal, dan juga butuh sesuatu yang konteks. Jadi tiba-tiba termotivasi, saya lagi termotivasi. Nah, tapi kemudian Anda tidak ada yang Anda lakukan atau tidak ada, ya sudah turun lagi tuh. Maka itulah sebut akhirnya motivasi naik dan turun. Ada satu unsur, nggak ada unsur yang lain, selesai itu. Terkadang, gue kok melakukan ini, tapi kok nggak ada yang menghargai. Kadang begitu tuh. Kenapa? Kadang sering orang butuh yang namanya gratification atau yang butuh yang namanya sesuatu. Ya, motivasi itu kadang butuh dorongan dari luar dan konteks. Nah, maka ketika ada 2 pilihan, saya mau istirahat atau saya mau bekerja, maka Anda harus kumpulkan 3 elemen tadi. Semakin elemennya mana nih? Kalau misalnya Anda lagi capek, Anda mau bekerja gitu ya, saya pilihannya mana nih? Kalau yang lebih dekat adalah ranjang, gitu ya, kalau yang lebih dekat adalah ranjang, kemudian guling, bantal, minuman, pasti deh Anda akan ke situ. Kenapa? Karena Anda lagi di lantai 2, kursi, ranjang, segala macam itu ada di lantai 1 gitu ya. Itu lantai 2, kemudian alat kerja Anda di lantai 1. Maka Anda mau kerja itu susah. Bagaimana caranya saya? Saya itu di lantai 1 ada ruang kerja, lantai 2 ada ruang kerja. Di lantai 1 ada perpustakaan, lantai 2 ada perpustakaan. Itu begitu. Jadi ada tekniknya tuh. Itu menarik. Jadi dibikin kondisikan. Lalu supaya misalnya saya selalu termotivasi untuk bisa olahraga, saya tidak bikin kamar di bawah. Saya ada 2 lantai rumah.
Nah, di lantai 1 tidak ada sama sekali kamar. Kenapa? Supaya saya dipaksa, termotivasi. Jadi kan ciptakan konteks tadi ya. Saya ciptakan konteks, saya ciptakan yang namanya tadi action. Kan saya kan bisa malas nih, ketika pribadi, person. Tapi saya ulangi terkait dengan ini. Saya bisa malas, tapi supaya saya tetap action untuk bisa olahraga, saya ulangi ya, caranya begini. Saya relatif bisa malas nih, tapi supaya saya melakukan action, saya butuh dorongan. Dan juga actionnya apa? Sesuai dengan yang saya butuhkan. Nah, saya mau selalu sehat tulang saya. Apa yang saya lakukan? Yang saya lakukan adalah semalas apapun saya nggak mungkin saya tidur di lantai 1. Karena saya tidak sediakan kamar di lantai 1. Saya sediakan lantai 2. Maka saya pasti naik ke atas. Pasti saya jalan kaki. Itu begitu. Itu anchor. Lalu apa lagi? Saya harus olahraga. Kantor saya lantai 2. Lalu saya ada gedung parkir sampai lantai 5. Saya tidak pernah parkir di bawah, di halaman kantor, nggak pernah. Kenapa? Karena saya selalu parkir minimal di lantai 3. Kenapa? Karena saya harus olahraga, naik turun tangga. Saya tidak pernah mau pakai lift. Jadi, kalau saya ke kantor, ini konteksnya saya bikin gini. Kalau saya ke kantor, ini anchor-nya adalah kalau saya ke kantor, kalau saya parkir di parkiran, saya akan naik turun tangga. Itu begitu, dibikin anchor gitu. Jadi saya pasti olahraga naik turun tangga, minimal tuh 10 tangga saya. Naik turun. Istirahat saya sengaja suka datang ke mobil, teleponan dengan istri saya di mobil. Kenapa? Supaya saya naik turun. Karena saya parkir lantai 3 dan saya tidak pakai lift. Itu dipaksa saya untuk naik tangga supaya otot saya kuat. Karena saya sadar saya harus bisa tetap kuat berdiri sebagai seorang dosen atau pembicara, maka kaki saya harus kuat. Itu dibikin seperti itu change behavior. Nah, maka supaya mana nih tarikannya, motivasi kan akan condong kemana tergantung konteksnya. Maka ada istilah conflicting motivation. Jadi saya mau eat that cat atau mau cupcake, atau saya mau kurangi gula. I don't want to eat refined sugar. Dua hal itu. Bagaimana caranya supaya Anda menghindari sugar, tapi juga walaupun Anda mau cupcake. Nah, ini kan dilema nih, ada dilema, ada konflik. Maka yang Anda lakukan apa? Tergantung. Anda mau besarkan motivasi menjadi susah atau seperti apa? Kalau saya tadi, karena saya itu orangnya malas sebenarnya. Saya juga pengen makan sugar. Maka supaya tidak mudah bagi saya, maka saya selalu gula itu di rumah selalu disumpetin, khusus untuk masak. Yang masak pun si bibi gitu ya, yang pokoknya saya tidak ada sugar atau gula yang bisa saya raih. Kalaupun ada, saya harus ke dapur. Dapur juga itu biasanya sedikit, itu biasanya untuk masak. Asisten rumah tangga saya yang bisa akses gula gitu ya. Misalnya nggak ada gula, tuh saya jauhin semua. Itu begitu. Atau juga ada kadang motivasi juga ada fluktuatif. Fluktuatif itu apa? Kalau 30 sampai 31 Desember, biasanya motivasi orang tuh naik untuk buy trompet atau buy tapi begitu sudah 3 Januari, ngapain beli trompet tahun baru di 3 Januari? Itu kan begitu kan, sama tuh. Biasanya petugang trompet itu tahu. Pokoknya sampai 31 Desember tuh masih ada jualan trompet. Kalau sudah 3 Januari, kalaupun ada ya dilelang aja tuh. Karena orang udah nggak mau lagi beli trompet. Jadi waktu juga penting. Untuk bisa menentukan motivasi itu kapan. Jadi motivasi itu fluktuasi, ada waktu, ada orang lain, tergantung pada kondisi gitu ya. Jadi motivasi itu mitos kalau dia segalanya. Maka itu yang disebut dengan motivasi itu abstrak bentuknya, maka dia tidak bisa long term lah, kira-kira begitu ya. Jadi jangan mengandalkan motivasi. Kita panggil motivator untuk memotivasi karyawan kita, nggak apa-apa. Habis motivasi, gitu ya, semangat ya. Habis itu turun apa? Begitu kembali ke realita, gimana gue mau rajin? Nah, kembali ke realita tuh.
habis dimotivasi di ruangan, begitu kembali ke realita, realitanya susah untuk berubah, kembali lagi. Itulah, nah ini saya masuk ke yang lebih sensitif. Itulah kenapa orang yang habis rehabilitasi obat, saya ulangi ya, orang yang habis rehabilitasi obat, narkoba misalnya, itu akan kembali lagi menjadi narkoba kalau dekat dengan teman yang dulu narkoba lagi. Atau gampang dia mendapatkan, atau dia bergaul kembali dengan orang-orang yang dulu tempat dia dapat ketularan. Itu kenapa? Karena dia akan mudah untuk mendapatkan, mudah untuk dapat dukungan. Maka caranya apa? Jauhi, buat susah untuk ketemu obatnya, buat susah untuk orang motivasi, maka kan putus rantai pergaulannya. Maka cenderung berhasil. Itu seperti itu. Itu yang bisa dilakukan. Maka tadi high impact behavior, low impact behavior, yes I can, no I can. Oh, ini saya jarang-jarang loh seminar gitu ya, atau apa namanya berbicara itu dengan diagram, kemudian dengan apa ilustrasi begini. Saya biasanya contoh interaksi, tapi nggak apa lah. Saya lagi mencoba berbicara dengan konsep academic lecturer gitu ya. Ini behavior 2, kalau Anda mau berhasil, maka apa? Your golden behavior will be this corner. Apa? Yes, I can learn myself to this behavior, lalu high impact behavior. Wah, ini Anda pilih itu. Anda mau lakukan, yes, I get myself to behavior, dan juga Anda cari impact-nya. Jadi fokus pada behavior mapping. Jadi, wah ini mantap ya, tadi ada bicara tentang MAP, motivation, kemudian ability dan prompt, kemudian tadi juga bicara tentang ABC, lalu kita bicara tentang golden behavior. Seperti apa behavior kita pahami, atau motivation. Nah, ability itu easy does. Kalau ability yang penting simplicity. Simplicity itu apa? Pokoknya kalau push up 20 kali itu susah. Tapi buat dia push up berapa? Nah, maka buat dia push up lebih gampang. Push up di wall dan 2 kali. Tapi dibikin lebih banyak. Ini tadi sudah saya berikan contohnya. Clear, saya berikan contohnya buat Anda semua. Saya tuh makannya banyak. Dan saya tidak bisa sedikit makan. Lalu bagaimana saya kurus? Saya dulu sekali makan tuh banyak. Gitu ya, tapi sering. Nah, pokoknya kalau saya makan, yang saya lakukan kurangi nasi sedikit demi sedikit. Makannya tetap 5 kali. Teman-teman kantor tahu tuh, saya suka makan. Bahkan sehari itu bisa 4 kali, 5 kali. Tapi kalau dulu 4 kali 5 kali besar, sekarang 4 kali 5 kali kecil. Jadi dibikin lebih kecil. Nah, ini bisa berlaku ke ini ya, kebalikan ya. Jadi, Latif, gimana caranya Mas Arief ngurangin abas? Ya banyak. Istri saya tahu saya makan banyak. Nah, tapi apa? Dikurangi porsinya. Kalau repetisinya banyak, kurangi porsinya. Atau kalau porsinya banyak, ganti dalamnya. Saya kalau makan sesuatu bisa satu mangkok besar. Tapi dulu Indomie bisa 2, bisa 3. Sekarang bisa 1 mangkok besar karena saya butuh mangkok besar, tapi isinya sayur. Itu bisa diubah begitu tuh. Ya, nangkap ya teman-teman ya. Jadi kalau susah dari makan, nggak apa-apa, makan saja yang banyak, tapi ubah menunya. Kira-kira begitu ya. Jadi seperti itu. Oke. Jadi saya ulangi kembali yang di atas sampai di bawah supaya saya ulang. Bagaimana caranya supaya kita bisa sukses? Yang kita lakukan adalah ini dia. Buat repetisi walaupun dia mudah, sesuatu mudah kecil tapi repetisi. Nah, hindari sesuatu yang memang susah dan butuh motivasi yang cukup tinggi. Ini hindari di sini. Lalu pakai ABC. Tadi ya, after I will. Lalu kemudian selebrasi. Oke, kira-kira itu rekapnya. Oke, kita lanjutkan. Nanti saya sampai 8.30 ya. Setelah itu kita tanya jawab setengah jam. Izin saya Bu. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa ibaratnya mempermudah sesuatu. Nah, ini menarik. Namanya ada ability chain. Ada rantai ability. Menarik. Ini bisa digunakan untuk melakukan atau menstimulus sesuatu.
bisa melakukan menstimulus sesuatu atau bisa menghindari sesuatu. Jadi ability itu, kemudahan itu bisa tergantung pada 5 rantai. Rantai pertama adalah rantai waktu, rantai kedua adalah uang, yang ketiga physical effort, yang keempat adalah mental effort, yang kelima adalah rutin. Do you have enough time to do the behavior? Do you have enough money to do the behavior? Are you physically capable of doing behavior? Does the behavior require a lot of creative mental energy? Does the behavior fit into your current routine? Or does it require to you to make adjustment? Ini yang tadi saya ceritakan. Saya tidak punya banyak waktu. Okay? Saya tidak punya banyak waktu. Saya juga rasanya akan harus spend. Saya lebih baik misalkan spend uang untuk sesuatu yang baik itu beli susu bayi untuk anak saya atau beli buku gitu ya ketimbang saya pergi ke gym ya, atau tapi saya butuh physical effort tapi saya juga ya agak-agak malas mental effort gitu, dan saya butuh rutinitas. Saya cari apa yang rutinitas susah. Maka caranya apa? Saya siasatin waktu saya sedikit, maka saya harus punya aktivitas bakar kalori yang banyak. Cara yang paling mudah bakar kalori adalah latihan beban. Latihan beban itu waktunya sedikit, gitu ya. Waktunya sedikit, tidak butuh. Saya ulangi, latihan beban itu waktunya sedikit, uangnya juga tidak butuh banyak-banyak, nggak butuh jersey. Physical effortnya juga saya bisa atur, mental effortnya saya bikin lebih mudah, rutinitasnya saya bisa lakukan di kantor. Itulah kenapa akhirnya saya memilih push up 20 sampai 100 kali di kantor saat saya mau pergi ke toilet. Itu seperti itu. Simple, dengan waktu yang singkat kita siasati. Saya tidak punya banyak waktu untuk baca buku yang banyak, tapi saya harus lakukan itu rutinitas. Saya bagaimana caranya? Maka tadi saya taruh 30 derajat aktivitas saya seperti itu. Nah itu kira-kira bisa yang dilakukan dalam aktivitas demikian. Jadi, nah ada 3 approach atau pendekatan supaya menjadi mudah. Apa itu? Caranya adalah increase your skill, dapatkan tools, resources, buat itu mudah. Nah, itu kira-kira gitu ya. Nah, itu dekatkan resources-nya. Resources-nya itu baik itu waktu dan sebagainya. Increase skill. Tapi, skill saya gimana? Gampang. Nanti saya coba berikan satu buah ilustrasi sederhana untuk bisa kita melakukannya. Apa contohnya? Ya, apa yang bikin itu susah dilakukan? Apa yang bisa bikin mudah dilakukan? Itu yang tadi saya lakukan. Apa ya kalau begini susah, kalau begini gampang. Maka saya bikin satu aktivitas yang bisa permudah. Misalkan gini, maka dia read every day. Nah ini ya, read every day. Kita pengen punya aktivitas untuk membaca setiap hari. Maka yang kita lakukan apa? Open my book, lalu read one paragraph. Drink more water yang kita ingin lakukan. Put water bottle in purse, kemudian drink a sip of water. Cukup satu teguk air, tapi deketin tuh. Atau yang bikin orang malas minum itu karena itu sedikit. Saya pagi-pagi ketika saya datang ke kantor itu saya punya tumbler banyak. Teman-teman tahu saya punya tumbler banyak, saya kolektor tumbler sebenarnya. Tapi ketika pagi saya isi 2 tumbler saya, tumbler yang 1,5 liter plus tumbler yang 500 mililiter. Jadi itu yang saya lakukan. Jadi saya di kantor target dua ketika datang ke kantor saya isi tumbler. Jadi anchor-nya gitu ya, anchor-nya saat saya datang ke kantor, behavior saya apa? B-nya apa? Saya isi tumbler 2 liter. Itu begitu. Jadi anchor-nya. Nah, dan taruh di dekat saya supaya apa? Minum air. Kalau mau meditasi dalam beberapa menit, maka apa? Nah, dekatkan meditasi di kloset. Nah, maka tadi saya bilang, kalau mau rajin baca buku, taruh buku dimanapun. Kalau mau meditasi dimanapun. Clean the kitchen every day. Open the dishwasher. Kembali clear, kayak gitu-gitu ya. Jadi
Dibikin itu jadi mudah, jadi gampang untuk dilakukan. Kita bikin yang namanya perubahan sosial secara mudah. Ada skill, ada tools, ada tiny. Jadi 3 hal penting itu yang kita lakukan. Skillnya kalau susah, jadi lakukan menjadi mudah. Oke, kita lanjut. Ini saya lagi-lagi kita bicara, oke, lagi-lagi kompleks tadi ya, person, kemudian konteks, kemudian action. Nah, berikutnya adalah from the power of after. Jadi tadi yang saya bilang, supaya bisa lakukan sesuatu, maka find a good prompt. Good prompt itu apa? Lakukan sesuatu yang gampang. Misalnya apa? Put your ring on the wrong finger. Send yourself a text message. Contoh begini, ini pernah saya lakukan, tapi saya terus terang ada beberapa hal yang saya agak sedikit supaya saya itu pelupa. Saya pelupa. Supaya saya tidak lupa, maka saya sengaja bikin Pokayoke. Caranya bagaimana? Caranya adalah saya ini harus pakai mobil ganjil genap. Supaya saya tidak lupa ganjil genap, pokoknya kalau besok saya harus pakai genap, maka ketika datang ke rumah, sebelum saya ngapa-ngapain, saya taruh kunci mobil itu, saya ikat bersama dengan tas saya yang besok saya bawa. Itu satu. Kemudian kedua apa? Kedua adalah saya kan nanti naruh jam tangan. Di jam tangan itu saya suka kasih tulisan atau saya kasih post-it genap, misalkan gitu ya. Kasih genap. Jadi send yourself message text. Jadi atau kadang juga kalau dulu tuh suka ingetin istri saya pakai post-it. Jadi istri saya suka pakai post-it. Itu begitu tuh. Jadi caranya apa? Pokoknya supaya tidak lupa, cari pengingat di tempat yang apa namanya, yang bisa kita lihat kapanpun. Itu pengen punya anak. Saya anaknya dapatnya lama, 5 tahun setengah. Tapi saya ingin setiap hari saya berdoa terus tentang punya anak. Apa yang saya lakukan? Saya tempel gambar orang tua dengan anak di depan lemari baju. Kemudian saya tempel juga foto ilustrasi anak di handphone saya. Saya juga taruh beberapa. Jadi ketika saya buka baju, saya ingat saya harus berdoa pengen punya anak. Ketika saya buka handphone, saya berdoa dulu pengen punya anak. Itu begitu. Itu adalah bikin sesuatu, prompt itu kan perintah. Kita merintahkan diri kita dan teringat. Sampai akhirnya dibikin yang namanya 360 derajat aktivitas kita, itu kita lakukan dengan tadi, dimanapun ada buku. Itu seperti itu. Nah, ini dia. Kaitkannya dengan dunia bisnis bagaimana. Kalau Anda mau menerapkan, saya ingat sekali gini, zamannya Pak Harto, ketika Orde Baru, tidak ada anak yang tidak hafal Pancasila. Tidak ada anak yang tidak hafal dengan lagu-lagu kebangsaan Indonesia. Sekarang, banyak anak yang lupa tentang lagu-lagu. Kenapa tidak lupa lagu-lagu? Karena zaman dulu, setiap TV wajib menyetel lagu kebangsaan Indonesia ketika mau, dan beberapa gitu ya, kayak gitu. Ada waktu-waktu tertentu harus nonton berita, harus nonton lagu. Itu diwajibkan, maka orang hafal. Di mana-mana ada tulisan Pancasila, misalkan gitu ya. Nah, di kantor, kalau Anda menerapkan tentang value perusahaan Anda, maka dimanapun 360 derajat orang ada di kantor Anda, taruh jargon-jargon atau taruh yang namanya artefak atau taruh yang namanya poster-poster tentang value Anda. Di tangga ada value tentang perusahaan Anda. Di toilet ada value perusahaan Anda. Di meja kerja taruh value perusahaan Anda. Di ID card tempelkan value perusahaan Anda. 306 derajat kantor kita tempelkan dengan value. Maka orang akan hafal value Anda dimanapun. Di lift Anda juga ini dengan value. Itu seperti itu. Itu akan membuat sesuatu itu menjadi menarik gitu ya. Adik saya itu pernah dia bekerja sama dengan sebuah perusahaan makanan kesehatan. Ketika itu ditanya dia datang berkunjung karena dia kliennya, adik saya ditanya. Pokoknya setiap kali ada ini apa namanya praktek terbaiknya ya yang dilakukan. Setiap kali ada tamu di kantor itu ditawarkan, Bapak mau naik lift atau mau naik tangga? Kita meeting di lantai 3. Kira-kira kalau kita meeting lantai 3, biasanya orang pilih naik apa? Adik saya bilang naik lift. Oke Pak, kita naik lift. Tapi dia punya SOP, setiap kali ada orang yang datang ke kantornya, meeting lantai 3, dia tawarkan, mau naik lift atau naik tangga? Akhirnya adik saya milih naik lift.
Ketika naik lift, masuk ke lift, yang terjadi apa? Lift ini biasanya digunakan hanya untuk orang yang berkebutuhan khusus, ada orang pakai kursi roda, ibu hamil, anak-anak, dan manula. Itu ada gambarnya tuh. Lift ini biasa digunakan untuk, ada gambar-gambar gitu. Adik saya masuk, kaget ya. Terus akhirnya apa? Nah berikutnya, ketika selesai, ditawarkan lagi. Bapak mau naik lift, mau turun via lift, atau turun tangga? Itu SOP itu. Itu adalah anchoring. Tadi ya, A, B, C. Adalah setiap kali mau naik atau turun, maka ditawarkan. Itu anchoringnya. Behaviornya apa? Supaya orang akhirnya apa? Ya, saya pilih untuk turun tangga. Tidak lagi menggunakan lift. itu akhirnya berubah tuh behaviornya. Itu nangkep ya, bukan. Jadi ada kondisi-kondisi yang bisa kita kondisikan dalam dunia kantor. Gitu. Itu seperti itu. Ini sama, ini saya cerita sedikit. Saya nggak tahu ada orang kantor saya atau enggak. Waktu itu di kantor saya kan sekarang nih menggalakkan, waktu itu ingin menggalakkan semua harus makan di pantry. Karena setelah pandemi, setelah itu semua rata-rata makan di meja kerja. Jadi orang jarang ketemu, makan bareng di pantry. Pantry itu kosong kalau pas makan siang. Karena orang rata-rata itu makan di meja. Dicoba di campaign, diingetin terus gitu. Ayo makan di pantry, di email segala macam. Saya dalam hati saya cuma bilang begini, saya taruhan nggak bakal berhasil nyuruh orang makan di pantry bareng-bareng di sana. Dalam hati saya. Kenapa? Karena masih pakai nasi kotak. Selama makannya pakai nasi kotak, nggak mungkin orang dipaksa semuanya masuk di sana, di ruang makan. Karena orang mendingan ambil nasi kotaknya, makan di meja masing-masing. Ada berapa, tapi nggak semua, cuma paling sekitar kecil. Maka karena dulu hasil makan di meja, di pantry, karena bentuknya prasmanan. Jadi selama tidak prasmanan, akan susah mengajak orang itu. Yang kedua, karena jumlah kursinya juga tidak sejumlah orang, maksudnya tidak bisa menampung semuanya, jadi harus bergantian. Orang kan kadang makan waktunya tidak pengennya kan malas ngantri gitu kan, ya sudah, yang penting kan nasi kotak itu begitu. Jadi selama kondisi tadi ya, ability itu membutuhkan tools, membutuhkan tadi yang change yang saya bilang itu. Selama ada satu unsur yang tidak terpenuhi, susah mengubah perilaku. Itu seperti itu. Jadi ada beberapa poin itu yang kalau baca behavior meramalkan sesuatu gampang ngelihat nih. Oke, ini unsurnya gitu, nggak bakal berhasil. Bener nggak bakal berhasil. Itu begitu ya. Ada beberapa ini ya. Jadi behavior 1, 2, 3 sequence, kemudian existing routine, anchor, kemudian tadi new habit, tiny habit. Nah ini ya. Tadi yang saya bilang ABC, saya ulangi. After I will. After I pee, I do 2 push up. Kemudian berikutnya adalah anchoring, ABC, anchoring, behavior, kemudian celebration. Anchoring, kemudian behavior, lalu celebration. Oke, saya ngebut saja. Terakhir emotion. Emotion itu apa? Emotion itu emosi positif. Anda harus bisa merasakan momen itu indah. Saya suka begini. Saya suka mencantumkan misalnya yang namanya foto saya zaman gendut. Di handphone saya masih ada tuh foto zaman saya gendut dan sekarang. Kenapa? Setiap kali saya menatap itu, saya tidak mau kembali ke masa itu. Itu behavior, itu momen celebration. Wah, asik gitu ya. Sekarang timbang dulu. Jadi saya suka, kadang kalau teman-teman memperhatikan Instagram saya, kadang saya suka posting gitu ya, grup di story. Itu bukan untuk pamer sebenarnya, untuk diri saya. Celebration. Mengingatkan diri saya. Sekaligus membuat sosial itu punya pressure buat saya. Supaya saya tidak kembali ke sana. Dan orang bertanya, bagaimana syaratnya Mas Latif? Jadi saya ketika posting before after yang tadi foto itu, termasuk saat saya tampil begitu, itu sebenarnya bukan saya dipamer. Tapi saya cuma ingin mengingatkan diri saya, jangan kembali ke sana, hai Latif. Lu malu lu kalau lu gendut lagi. Lu udah bilang ke orang, lu udah memberikan tips pada orang, bagaimana lu turun berat badan dan sebagainya. Jangan kembali lagi. Jadi saya tuh memberikan pressure buat diri saya sesungguhnya supaya saya tidak kembali lagi. Itu bagian dari aktivitas. Maka saya bilang, saya juga kemarin WA teman saya, nanti lu harus ini ya, kasih gua kata sambutan untuk buku gua. Bukunya belum jadi. Jadi ada kepasan sama ke teman saya. supaya maksa saya.
ada sebuah pressure selebrasi. Jadi ada sequence gitu. Supaya apa? Decision itu ada strong habit supaya muncul. Ada tambahan behavior yang bisa memperkuat supaya kuat, supaya mantap. Maka celebration penting. Celebration itu apa? Find your natural celebration, cari konteksnya, ada macam-macam lah ya. Setiap orang selebrasi beda-beda. Ada yang nyanyi lagu cinta, ada yang berseru hore, ada yang verbal oke gitu ya, macam-macam. Ada sound effect untuk bisa selebrasi banyak caranya. Lalu berikutnya adalah grow your habit, tumbuh seperti tumbuhan. Ingat cerita saya tadi, kalau Anda ingat, saya dulu awalnya adalah push up hanya 3 kali setiap kali ke toilet. Paling maksimal adalah 5. Sekarang kemudian saya naikkan jadi 10 sampai 15. Sekarang saya push up bisa sampai 15 sampai 20. Gitu. 20. Grow. Kenapa? Karena otot saya bertumbuh. Dulu sepedahan dari awalnya 3 kilometer ngap-ngapan, 3 kilometer ngap-ngapan, tapi terus 3 kilometer lama-kelamaan saya bisa goes misalkan 15 kilometer gitu ya, kilometer. Lalu sekarang sudah bisa sampai 100 kilometer. Nah, kira-kira begitu. Teman saya kemarin ngajak saya, Tif, ada reuni, yuk goes bareng yuk dari rumah Tangerang ke Bogor. Saya bilang malas lah. Kenapa? Karena saya ada acara yang lain. Karena tarikan kayak gitu. Tapi itu kan bertumbuh teman-teman. Nah sama, kalau mengubah karyawan kita di kantor juga bisa macam-macam. Oke, caranya bisa banyak yang kita lakukan. Itu beberapa ya. Oke, saya speed up lagi. Waktu saya tinggal 6 menit ya. Karena apa? Like plan, habit can grow naturally. Dan ini ya harus kita tumbuhkan. Maka dinamiknya apa? Maka apa yang bisa menumbuhkan adalah fear dan hope. Ya. Kalau ketakutan itu dan social pressure. Nah, ini menarik nih. Saya kasih. Kenapa tadi saya bilang saya butuh social pressure supaya saya tidak kembali gendut. Maka saya umumkan setiap kali saya training, saya dulu pernah gendut. Saya kasih tips supaya apa? Social pressure saya membuat saya bisa masuk ke dalam zona di sini. Lu udah ngomong lu, Tif, lu udah berhasil gendut. Lu udah mau ngomong, Tif ya, lu mau nulis buku ya, masa lu nggak nulis buku? Saya susah kan nulis buku, tapi membuat saya motivasi supaya saya lari ke prom ini. Saya butuh yang namanya social pressure. Atau bisa hope, naikkan hope, gitu ya, naikkan hope. Tapi kan hope itu kan harapan kadang saya nulis buku itu nggak untung. Orang-orang penulis buku tahu lah kalau penulis buku hobi gitu ya nggak untung. Kayak saya misalkan saya nulis buku, saya rugi loh secara finansial. Kenapa? Karena saya harus cetak buku sekian. Kalau orang ketemu kan saya kasih buku gratis ke orang. Tif minta buku dong, saya kasih buku gratis gitu ya. Itu seperti itu. Malah boncos kalau secara ekonomi misalnya. Tetapi kehappian itu. Tapi minimal ada saya butuh social pressure. Gitu ya, itu jadi teknik-teknik itu sangat penting memahami ability. Anak kita kenapa kok nggak mau makan misalkan, maka harus ada hiburan atau apa gitu ya buat segala sesuatu. Jadi kalau kita paham terkait dengan behavior, ini kan saya nyebutnya ini adalah the science of behavior science. Maka kita pahami itu akan menarik gitu ya. Kemudian fear hope, naikkan hope tadi ya, naikkan hope ke atas. Atau hilangkan fear. Kalau semakin tekanan akan takut itu akan mendorong sini. Saya takut ini gitu ya, nggak mulai. Maka ketakutannya dikurangin. Itu juga salah satu bentuk behavior. Oke, butuh behavior crafting, self insight dan proses dipermudah semuanya jadi lebih oke. Konteks dan mindset. Nah, mindset itu penting juga. Jadi behavior crafting, lalu kemudian self insight, proses, lalu mindset dan konteks itu gabungkan kemudian konteks ini apa, selalu munculkan itu kira-kira begitu nanti. Dan terakhir adalah untangling systematic solution itu apa, fokus, create new habit, design stopping habit. Jadi menghentikan. Caranya bagaimana? Make new habit harder. Ini gini, kalau saya mau bangun pagi supaya saya tidak snooze, maka apa? Saya sengaja handphone itu saya jauhkan. Suara saya kencangkan, saya jauhkan. Jadi
saya lagi ngantuk-ngantuknya, handphone tuh nggak pernah dekat saya. Saya taruh di lemari, bahkan di rak di atas gitu ya. Supaya apa? Supaya cara saya mematikan. Saya harus bangun dari tempat tidur, saya jalan, saya ambil handphone saya, baru handphone itu bisa mati. Gitu ya, nangkap ya teman-teman ya. Jadi supaya nggak pencet snooze, maka caranya apa? Make habit harder to do. Saya harus untuk matikan handphone itu, saya harus bangun dari ranjang, berdiri, jalan, lalu saya matikan. Kan setelah itu apa? Oh, masa tidur lagi udah seger gitu ya. Udahlah, langsung bangun. Itu seperti itu. Atau tadi, kalau Anda mau lepas dari narkoba misalnya, gitu ya, lepas dari kebiasaan ngerokok dan sebagainya, jauhkan makanan-makanan itu. Saya sama istri saya itu sempat pada kondisi Indomie itu di rumah, saya nyebut merek mie instan itu, saya buang semua. Kulkas kosongin dari yang tidak sehat, makanan yang ultra processed food. Ultra processed food tuh di kulkas itu semuanya kita isi dengan yang healthy food. Kita kurangi semua yang non healthy food. Itu kira-kira begitu. Supaya apa? Supaya harder to do. Saya mau makan mie, oh nggak ada. Biasa kan kalau makan mie itu malam-malam. Aduh, masa sih harus beli dulu ke minimart ya, baru ke minimart baru nyeduh Indomie, kan malas malam-malam. Ya udahlah, akhirnya makan buah malam-malam gitu ya. Jadi untuk menghilangkan kebiasaan itu begitu caranya. Nah, dalam bisnis adalah bagaimana supaya orang tertarik untuk beli sesuatu, maka biasanya apa? Kalau Anda sadar, di kasir itu biasanya ada coklat, ada apa gitu ya. Sambil nunggu kan orang iseng. Terus anaknya kadang suka, "Mah, coklat ya?" Iya. Itu apa? Itu adalah kebalikannya. Buat sesuatu itu gampang diambil. Ya, buat sesuatu gampang diambil. Gini ya. Decrease motivation, stop a habit, atau buat apa namanya? Istilahnya ya, kalau Anda mau gagal ya tadi ya, dan sebaliknya lah, intinya kalau mau gagal sebaliknya ya, bikin itu susah. Tapi banyak yang dalam bisnis itu dipermudah itu apa tadi, supaya saya balik ke yang tadi, supaya orang gampang tertarik dengan beli sesuatu, maka sebaliknya bikin sesuatu jadi gampang. Ketika mau ke kasir ada banyak makanan, akhirnya anak-anak, "Mah, beli coklat ya," akhirnya masukin tuh ke keranjang sambil nunggu kasir. Itu contohnya untuk apa? Membuat sesuatu jadi mudah. Terus yang barang-barang sering dibeli biasanya dipajang di yang sepandangan mata. Yang biasanya barang-barang yang tidak itu di ke atas itu naruh rak itu ada yang di atas, ada yang di bawah, ada yang di sepandangan mata. Itu ada teknik behavior-nya. Salah satunya pakai teknik behavior pemahaman ini dalam bisnis. Itu seperti itu. Itu banyak sekali teknik-teknik bisnis yang dimanfaatkan untuk seperti itu. Oke, saya balik. Nah, break the ability to change. Kalau Anda mau membunuh kebiasaan buruk, maka buat tidak ada waktu, atau buat itu mahal atau tidak ada uangnya, atau buat itu menjadi physical effort, atau jatuhkan mental effortnya, atau jangan jadikan rutinitas. Kalau mau bikin sesuatu ya, mengubah sesuatu itu break a change-nya, atau hancurkan rantainya. Kalau memutus kebiasaan buruk, kebiasaan buruknya macam-macam ya, macam-macam. Banyaklah kebiasaan buruk yang bisa kita hilangkan. Silakan name it lah. Sebutkan satu kebiasaan buruk yang mau Anda lakukan, yang Anda mau hilangkan. Caranya apa? Buat itu mahal, buat itu tidak duit dan sebagainya. Itu seperti itu. Itu yang saya kalau ada uang tunai itu kadang suka boros. Maka begitu ada uang tunai masukin ke ATM gitu ya, atau store tunai ke bank misalkan gitu ya. Itu salah satu bentuk supaya tidak mudah melakukannya. Oke, ini pokoknya semakin banyak break a change akan menarik. Jadi bentuknya apa? Increase ability. Kalau Anda mau melakukan stop habit itu, increase ability artinya tingkatkan kalau mau bikin new habit adalah apa? Increase ability, lalu increase motivation. Kalau mau menghilangkan old habit, decrease ability, decrease motivation. Jadi kira-kira begitu. Mana nih? Mau menghancurkan habit, mau menciptakan habit baru, increase ability dan increase motivation, atau decrease ability dan decrease motivation, kira-kira begitu. Dan yang terakhir adalah let's change together. Let's change together itu ajak orang lain untuk bersama dengan kita. Nah, ini ada beberapa aktivitas tiny habit yang dilakukan dalam bisnis ya. Ada banyak contoh lah, ada banyak contohnya teman-teman. Saya terakhir lah, dari terakhir mulu ya. Begitu Pak, saya ingin bertanya. Fox bilang motivasi tidak bisa diandalkan.
benar ya. Jadi kalau dalam konteks pendidikan, bagaimana guru membangun kebiasaan belajar siswa tanpa motivasi, Pak? Kan kita biasanya selalu memotivasi siswa. Itu yang pertama, Pak ya. Yang kedua, sistem pendidikan kita itu kan merancang pembentukan karakter secara serentak dan besar-besaran. Misalnya guru itu dilatih karakter dalam workshop beberapa hari, lalu kita diharapkan mengubah cara kerja kita sepenuhnya secara langsung gitu. Apakah ini kita sedang melawan cara kerja Fox atau bagaimana cara kerja otak kita yang harus membentuk kebiasaan? Dua saja pertanyaan saya, Pak. Mudah-mudahan bisa membantu saya untuk menjawab. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih Bapak. Ini pertanyaannya mantap sekali nih. Saya senang nih. Pertanyaan begini nih langsung menjelep gitu ya. Nah ini menarik. Jadi FOK itu bicara bukan berarti motivasi tidak penting. Nah, tetap kan ini pakai MHP. Ada motivation, ada ability. Yang dia bilang adalah motivasi itu naik dan turun. Guru motivasi naik dan turun. Anak pun demikian. Kadang anak sepintar apapun, kadang ada malasnya. Nah, tinggal bagi kita adalah kita tahu tuh kapan anak kita males, kapan anak kita rajin. Maka sebenarnya apa yang dilakukan oleh sekolah itu sudah benar. Apa contohnya? Membuat aturan. Ya, aturan itu adalah salah satu bentuk yang tadi Jipok lakukan supaya mereka mau kalau nyebutnya sebenarnya dipaksa. Kan tadi sama, saya juga secara tidak langsung kan memaksa diri saya untuk, betul ya. Nah, sekolah juga sama, memaksa untuk anak misalnya, ketika masuk misalkan ada yang, nah ini banyak tekniknya misalnya, masuk anak kadang bawa handphone, ada sekolah-sekolah yang ketika masuk ruangan mewajibkan untuk membungkuk pada ibu guru mengucapkan selamat pagi gitu ya. Itu kan kebiasaan. Kebiasaan itu simple tapi powerful. Kan tidak butuh motivasi yang tinggi untuk membungkuk dan mengucapkan selamat pagi. Betul ya Bu ya? Itu kayak gitu kan. Itu model-model behavior begitu menarik. Misalnya supaya anak tidak supaya rajin misalnya cuci tangan. Beberapa sekolah tuh di setiap beberapa kelas ada apa namanya? Ada tempat cuci tangan misalnya. Itu dibuat semacam bentuk supaya mudah untuk melakukan. Males cuci tangan jauh tempat cuci tangannya. Nah, model-model begitu yang bisa dilakukan. Nah, termasuk ketika mendrill anak untuk mengerjakan sesuatu misalnya, biasanya kan ada oke mengerjakan banyak yang harus dikerjakan. Mungkin bisa juga dicicil misalnya. Oke, hari ini kita misalkan kan gini, ada model chunky bar. Kita nyebutnya maksudnya si biji pokok itu sebenarnya bicaranya kalau kita mau makan sesuatu itu kalau makan coklat chunky barnya yang si silver itu kan besar, susah tuh ngabisinnya. Maka dipotong sedikit demi sedikit. Nah, biji pok itu supaya tidak butuh motivasi yang banyak, sesungguhnya dibuat aktivitasnya jadi mudah, dibuat aktivitasnya jadi fun. Nah, maka bagaimana challenge kita sebagai seorang guru, termasuk saya sebagai orang tua, menjadikan belajar itu sesuatu yang fun, walaupun waktunya mudah. Contoh, ini dilakukan saya bersama istri saya diskusi, bagaimana supaya kalau si Salman, anaknya Salman, ngerjakan soal matematika duduk 1 jam, bisa nggak? Wah, dia bisa tantrum, nggak kuat. Bagaimana caranya? Istri saya kan nganter anak saya sekolah misalnya. Ketika istri saya nganter anak sekolah ke sekolah ke sekolah naik mobil, dia dikasih 1 soal. Jadi sehari ketika berangkat 1 soal, ketika pulang 1 soal. Jadi sehari 2 soal. Itu begitu. Sehingga nanti kalau 1 minggu udah sekian soal. Jadi kalau berangkat sekolah, kerjakan 1 soal. itu dibikin mudah. Nah sama nanti mungkin sama. Ibu-ibu guru kan nanti modelnya bisa seperti itu. Dibikin prosesnya menyenangkan. Jadi konsepnya si Jiko adalah buat fun. Lalu buat simple. Agar sekecil apapun motivasinya saat melakukan sesuatu, mau nggak mau itu. Lalu bikin social pressure. Yang lain juga melakukan. Kalau saya tidak melakukan, maka saya jadi aneh sendiri. Misalkan begitu. Ada juga yang sistemnya nih anak nih jadi malas. Kenapa? Karena sering duduk sama ini jadi ikutan malas. Dipisahkan tempat duduknya, misalkan dengan temannya supaya tidak dengan itu saja, misalkan begitu.
itu teknik-teknik yang digunakan biji Fox itu sesuatu yang nekat dilakukan. Nah, kira-kira begitu, Bu. Jadi menariknya adalah konsepnya bagi kita challenge-nya adalah berbeda dengan orang dulu. Kalau orang dulu kan zaman saya, zaman ibu gitu ya, cara pendekatan itu motivasi yang tinggi. Nah, maka kalau sekarang dibikin model-model ini apa namanya modeling. Misalkan kadang istri saya bikin pendekatan yang berbeda, misalnya ini juga bisa dilakukan. Kalau ngerjakan soal dapat main game 5 menit. Nah, itu pendekatan tuh. Jadi kalau ngerjakan soal satu soal matematika dapat hadiah itu begitu. Dan saya oke, ada hadiahnya mah ya. Nah, tapi lagi-lagi pendekatannya harus dilihat. Benar apa enggak? Saya nggak tahu itu benar atau enggak, bisa jadi salah. Tapi minimal ada anchoring yang kita lihat seperti itu. Kira-kira begitu. Maka nanti pendekatannya ini bagaimana meningkatkan anak supaya rajin baca di sekolah. Maka perpustakaan konsepnya menurut saya jangan orang harus datang ke perpustakaan, tapi setiap ruangan di sekolah harus siapkan buku, misalkan gitu ya. Atau oke, sebelum baca buku misalnya sebelum masuk kelas yuk kita sama-sama baca buku 1 halaman. Itu bisa begitu tuh. Atau dibikin itu jadi habit yang menarik untuk dilakukan. Itu seperti itu. Jadi dan lagi-lagi kreativitasnya itu sangat luas bagi biji Fox. Kalau ibu nanti baca buku biji Fox ya, itu tuh dia kasih banyak ide, 100 cara untuk selebrasi, 100 cara untuk bisa efektif di mengubah behavior rumah tangga segala macam itu ada teknik-teknik itu seru. Nah, jadi dia menuntut untuk apa namanya menuntut untuk bisa kreativitas, tapi itu tetap fun. Karena kalau semakin tidak fun, semakin orang nggak mau tuh untuk melakukan. Bagi dia kan kalau tidak fun berarti kan tidak mudah, maka secara ability dia akan naik. Nah, kira-kira begitu. Oke. Semoga Iya. menjawab ya. Terima kasih atas waktunya Pak Latif. Ini yang Ya, saya ingin siap, tanyakan, sama-sama. ya. Itu tadi untuk menjaga ini motivasi gitu ya, motivasi diri di saat motivasi itu lemah, kita mengerjakan yang pekerjaan ringan. Di saat motivasi itu tinggi, kita mengerjakan pekerjaan yang berat. Ah, konsep seperti ini jika diterapkan pada program sekolah itu seperti apa, Pak? Karena yang saya rasakan itu ya program di sekolah itu di awal tahun ajaran itu semangat gitu kan. Giliran nanti udah pertengahan semester udah mulai kendor gitu loh Pak. Nah, ini seperti apa untuk menjaga itu berjalan supaya optimal. Terima kasih atas waktunya. Oke, Wah, langsung ini jawab Pak. keren nih. Siap. Nah, ini challenge. Maka biasanya Bu, kalau memang di pertengahan kan kita tahu waktunya adalah dia lemah adalah saat dia pertengahan. Maka apa yang dilakukan adalah bikin aktivitas pertengahan tahun. Gitu ya, misalkan gitu ya, aktivitas yang seru tengah tahun atau supaya dia tidak turun, bikin setiap week itu menjadi menyenangkan. Jadi jangan nunggu tengah tahun, jangan didrill ketika semuanya di awal tahun saking semangatnya didrill menjadi lebih tinggi. Kalau begitu terus sempurna semangat maka bisa turun. Maka biji Fox sebenarnya tidak mengarahkan kepada saat di semangat didrill yang tinggi, sebenarnya tidak begitu. Tapi biji Fox yang penting selalu stabil setiap waktu dengan hal yang kecil. Sebenarnya ke arah situ. Tapi seringkali memang kadang saya mengimbanginya dengan cara seperti itu karena saya mampu mengolah saya. Nah, tapi kalau merasa oke kita bikin sama saja, itu bisa saja Bu. Tapi ketika lagi turun, apa aktivitas yang membuat dia naik? Ya, tadi lagi turun, buat dia hop. Hopnya apa? Apakah bikin acara tengah tahun atau itu bisa meningkatkan? Ya, itu kira-kira begitu. Semoga menjawab. Oke, lanjut Pak Latif dengan Pak Yosep Ricardo. Oke, Silakan Pak Yosep. Ya maaf, video saya tidak bisa diputar ya Pak. Untuk pertanyaannya Pak, jadi saya ingin bertanya. Jadi kan kalau tadi Pak Latif bilang kan kita kan harus ada celebration ya ketika melakukan behavior. Nah, itu kalau misalnya nih Pak, kan kadang-kadang kita suka lupa atau apa. Nah, itu apakah kan ada reward, ada punishment ya? Apakah kita harus ngeset punishment juga ya terhadap
Ya itulah tiny habit kita. Mungkin pertanyaan saya seperti itu, Pak. Terima kasih. Oke, ini menarik ya. Baik, oke. Ini menarik. Apakah harus punishment? Sebenarnya si BG Fogg itu dia tidak bicara khusus tentang punishment. Karena sesungguhnya bagi dia segala sesuatu harus fun. Tapi kalau memang itu punishment itu yang cocok buat Bapak untuk bisa meningkatkan motivasi, silakan. Yang mengerti kan Bapak sendiri untuk diri Bapak. Termasuk untuk di kantor misalnya, atau untuk anak kita, cocok nggak nih buat anak kita? Kalau memang tidak cocok, sebenarnya tidak perlu dilakukan, nggak apa-apa. Atau misalnya, kalau mau punishment bentuknya, saya kadang, oke, kalau hari ini saya makan banyak, maka, jadi saya bikinnya EBC, bukan punishment. Kalau saya habis makan banyak, maka saya tingkatkan push up saya. Kalau seperti itu. Jadi bentuknya bukan punishment, tapi bikin ABC yang baru. Bikin anchor baru, biar baru. Jadi saya tahu, masa bersalah ya. Gitu ya. Push up-nya ditingkatin ya. Itu begitu. Jadi kalau saya makan banyak, saya tingkatkan push up saya. Bukan punishment, tapi adalah mekanisme baru. Kira-kira ya, kira-kira Pak Yosef ya. Pendekatannya saya begitu kalau saya. Oke, Silakan. Terima semoga Pak kasih. Yosep bisa menerima jawaban ini ya. Pastinya sudah mengena. Baik, Pak Latif, ini ada chat pertanyaan demikian. Dalam setiap proses pasti akan ada masa di mana titik jenuh atau bosan. Nah, bagaimana membuat kembali menjadi semangat seperti pada awal proses, selain dari motivasi itu sendiri? Mohon dijawab singkat. Oke. Kalau ternyata memang tidak semangat, sebenarnya gini, kalau dalam istilah semangat itu sebenarnya tidak ada semangat zero. Ya kalau dalam konsepnya motivasi itu tidak ada motivasi zero motivation itu sebenarnya nggak ada. Ada cuma sangat kecil sekali. Maka bagaimana itu bisa di-manage? Sesungguhnya apa? Kalau toh misalkan memang kita tidak melakukan sesuatu, misalnya buat itu menjadi sesuatu yang tidak mengakar. Tidak mengakar itu adalah saya pernah nggak sehari nggak push? Pernah. Bahkan 3 hari nggak push. Tapi kemudian apa? Saya kembali munculkan yang namanya hope. Hope tadi itu apa? Hope dan social pressure. Jadi kalau lagi lemah, social pressure. Maka tadi kan ingat si BJ Fogg kalau bilang, apa namanya? Oh, bikin stress reminder, self reminder. Maka kalau saya lagi lemah, saya cari social pressure saya sendiri. Dengan cara melihat foto, dengan cara melihat foto lama, atau istri saya, ada teammate tadi, ada teammate. Maka istri saya ingetin, istri saya menyediakan makanan, istri saya yang itu. Lalu itu seperti itu. Jadi supaya kita meningkatkan motivasi, maka cari anchor lah baru yang membuat kita kalau lagi lemah, maka gitu ya. Kalau lagi lemah, maka Latif melakukan anchoring baru. Apa itu? Yaitu lihat foto yang lama saat masih gendut, ini kalau pendekatannya gendut. Atau misalnya buat istrinya mengingatkan. Itu begitu. Maka istri saya itu adalah teammate saya. Jadi butuh orang lain. Jadi ada istilah we grow together. Kalau kata si BG Fogg, we grow together. Let's grow together. Kira-kira begitu ya. Jadi maka motivasi itu butuh orang lain terkadang untuk bisa membangkitkan. Kira-kira begitu. Supaya kita tidak terlarut dalam maka itulah perannya ibu guru, bapak dosen untuk ingetin. Kalau anaknya malas, misalkan ini udah lama nih nggak bimbingan 2 minggu, maka tugasnya setiap minggu saya ingetin. Nah itu begitu. Jadi itu tugas pembimbing, tugas guru untuk ingatkan. Oke, Semoga Pak bermanfaat. Latif. Iya, oke Pak Latif. Jawaban ini tadi sesaat mungkin hampir sama untuk berlaku untuk pertanyaan Pak Taufik. Itu begini, kadang kalau kita bikin tiny habit nggak ada temennya, ini sulit karena kerja sendiri, gitu ya. Gimana caranya untuk konsisten sekaligus menularkan ke dalam tim atau organisasi kecil kita? Apalagi kita yang memulai usaha, seperti itu. Apakah jawaban tadi juga berlaku untuk pertanyaan ini ya? Boleh ditambahkan? Boleh Yes, ditambahkan. betul. Saya mau goes, tapi malas sendiri. Saya telepon teman saya, Jim Bro, mau nggak goes sama gua? Ayo kita goes bareng. Nah, saat itu saya punya teman, jadi saya, oke, oh, goes bareng. Goesnya mungkin nggak sejauh kalau sendiri atau ini, tapi saya tahu kalau saya lagi malas goes, saya cari teman yang goes sambil ngopi. Nah, gitu ya. Atau saya tuh banyak klub. Saya bikin klub sepeda tuh banyak. Jadi saya tahu kalau saya mau pergi jauh, saya akan cari teman-teman yang suka pergi jauh. Kalau saya mau cari teman yang sering ngebut, saya cari ikut klub yang
jadi jauh. Tapi kalau saya malas goes, pengennya goes dekat tapi tetap goes sambil fun, saya punya teman yang suka goes sambil ngopi. Itu jadi goesnya mungkin 20 kilo, tapi habis itu ngopi, habis itu pulang gitu. Sampai siang baru datang. Itu begitu. Jadi itu fungsinya kita punya banyak klub, punya banyak teman, punya banyak pola, dan kita kenal. Kita kenal kalau kita begini, maka ya. Kalau saya lagi malas, maka saya cari. Kalau saya lagi rajin, maka saya carikan ABC lagi tuh. ABC lagi kan maksudnya. Kalau saya, maka saya, gitu. Itu kan rumus sederhananya tuh. Kalau saya malas goes, maka saya cari teman yang goes tapi sambil kopi. Baik, terima kasih kesempatannya. Saya setuju dengan yang disampaikan oleh Pak Latif tadi bahwa motivasi itu tidak bisa diandalin karena naik turun itu ya. Kadang waduk semangat, sudah hilang seperti itu. Saya juga tertampar dengan beberapa sharing yang disampaikan oleh Pak Latif tadi terkait mungkin kalau kita membentuk habit untuk anak-anak itu menurut saya lebih mudah ya. Tapi pengalaman pribadi saya, semakin kita usia bertambah, saya 40 tahun ke atas itu, kalau sudah mau membentuk, aku mau seperti itu, aku merasa diri tinggi. Jadi kadang-kala kita itu membenarkan diri sendiri, alah gak apa-apa sekali begini ya. Apa ya, ada alasan-alasan yang membenarkan diri sendiri untuk melanggar akor yang kita buat sendiri itu. Apakah ada trik dari Bapak saat Bapak mengalami seperti itu, apa yang Bapak lakukan? Karena saya mengalami itu, kadang saya cari alat, cari membenarkan diri sendiri untuk melanggar apa yang sudah saya putuskan sendiri itu. Semakin tambah usianya itu kok semakin ya melanggar sendiri apa yang sudah dibuat itu, Pak. Terima kasih, Pak. Ini terus terang jawabannya tidak ideal ya, jawabannya tidak ideal. Tapi saya juga melakukan hal yang sama. Tapi supaya saya tidak terlalu merasa bersalah, maka saya anggap itu sebagai celebration saya. Kalau sudah, saya kan juga butuh istirahat gitu ya, maka selebrasi saya adalah istirahat 1 hari. Jadi itu jadikan pokoknya kalau saya lagi males, maka selebrasi saya hanya 1-2 hari maksimal. Itu bikin yang baru. Nah, jadi itu begitu. Jadi buat sesuatu dengan anchor baru. Jadi anchornya banyak, nggak apa-apa. Itu efektif. Tapi lagi-lagi pengalaman kita kan kalau kita punya 3 anak itu sama nggak motivasi, sama nggak motivasi, beda kan. Nah, kita harus kenal. Saya tidak kenal ibu secara persis. Maka ibu kan kenal ibu. Bagaimana caranya supaya ibu tidak larut? Maka buat kalau kata si Digipo, tiap orang itu unik. Tingkat anchoringnya bisa berbeda-beda. Kalau semakin jago bikin anchor, maka semakin enak. Nah, kebetulan saya karena menggunakannya banyak, saya bisa bikin banyak anchor. Nah, nanti antara satu anak dengan anak lain kan pasti berbeda. Antara orang dengan orang lain. Maka kenali diri ibu, bagaimana yang bisa menaikkan motivasi, cari caranya. Tetapi kalau saya caranya adalah tadi, itu saya bikin jadi selebrasi. Kalau saya lagi malas, maka istirahat saya adalah selebrasi. Maka selebrasi hanya 2 hari. Maksimal, itu bisa begitu. Atau cara lain, kalau cara lain ini bisa nambah budget. Contoh ini, nah saya kalau olahraga kan dulu pakai sepeda road bike, supaya saya tetap goes karena waktu sedikit, maka saya cari sepeda lipat, dan motor saya tidak lagi ada motor di rumah. Motor saya pinjemin ke asisten rumah tangga saya, dibawa pulang kan dia. Rumah tidak ada motor. Maka kalau butuh sesuatu beli ke Indomaret, ke Minimart, maka saya pakai sepeda lipat. Itu dibikin begitu, dikondisikan. Jadi banyak bikin anchor dan itu seru. Gitu. Kira-kira begitu. Semoga jawab, Bu Eris. Pak Latif, kita kembali kepada chat. Ada pertanyaan begini. Bagaimana cara mengatasi kondisi ketika kita sudah mengetahui habit dan action yang harus diselesaikan, namun sering merasa kurang berdampak, jadi belum ada ya low impact, sehingga kehilangan semangat seperti itu. Gimana Pak? Boleh langsung. Ini adalah pertanyaan dari Pak Ren Sandura. Ya. Tadi ada satu yang disampaikan oleh Digipok adalah terkait dengan yang namanya mindset. Mindset itu kalau kita mau bisa lebih mantap, maka buat itu lebih bermakna. Bermaknanya bukan untuk diri kita tapi orang lain. Misalnya, malas sih berangkat pagi. Tapi kemudian ingat, dengan berangkat pagi, maka saya telah
membuat baik atau saya akan menjadikannya sebagai tempat saya ibadah untuk anak saya. Jadi bikin sesuatu itu menjadi lebih bermakna secara sosial maupun secara spiritual. Maka itu akan membuat lebih bermakna. Maka tadi kalau kata Billy Fogg, maka bikin sesuatu menjadi lebih bermakna, menjadi lebih punya nilai. Itu akan membuat kita semakin semangat, walaupun hal kecil. Maka dia bilang, tiny is mighty, tiny is powerful, tiny can be good habit. Kira-kira begitu. Itu tantangannya. Oke, iya, benar juga. Ketika kita udah tahu, udah ngerti apa yang harus kita lakukan, tapi merasa kurang, berarti ya mungkin sarana prasarana yang harus didekatkan ya. Tadi kita tahu kalau Iya. tadi bilang hobi olahraga ya, buatlah ruang olahraga deket-deket sama kita gitu ya. Nggak usah sampai di lantai-lantai atas gitu ya. Itu mungkin salah satunya yang membuat kita tergugah. Kita ngerti, tapi kita buat aja sarana pendukung seperti itu. Setuju nggak, Pak? Seperti itu. Yes, Oke, setuju. Jadi baik. eh, Nah, buat dengan kemampuan kita. yes, benar. Iya, accessibility-nya oke. Baik, Bapak Ibu ada pertanyaan lagi? Silakan. Ini menggugah kita kembali ternyata dalam kehidupan sehari-hari itu banyak yang membuat kita malas bangun, buat yang membuat semuanya harus tertunda. Bagaimana kita dengan hal-hal kecil itu kita rubah semuanya menjadi sesuatu yang termotivasi, bahkan ter lagi gitu ya Pak ya. Oke, silakan Bapak Ibu. Iya. Ada satu tambahan, mungkin tambahan ya, kalau Yes. lu ada yang nanya gitu. Banyak hal-hal kecil sebenarnya di kantor yang bisa kita lakukan. Contoh misalnya gini, ada tiny habit yang bisa kita tumbuhkan. Misalnya gini, ada satu aturan yang bisa kita lakukan. Contoh, kalau kita masuk kamar mandi, kita nyalakan lampu, kan misalnya lampu nyala, dan ketika kita keluar kamar mandi, matikan lampu. Itu di tempat kami itu ada inovasi modelnya begitu. Model begitu itu apa? Kondisinya kan lampunya tidak otomatis. Jadi begitu ada dibikin tulisan, matikan lampu setelah keluar dari kamar mandi. Dan bayangkan kalau semua melakukan itu, yang terjadi apa? Penghematan luar biasa. Bisa sampai puluhan juta sebulan. Itu seperti itu. Untuk listrik ya. Selain itu apa? Misalkan ketika saat istirahat makan siang, setengah lampu yang tidak penting dimatikan. Itu ada tim yang melakukan itu. Jadi, dan itu efeknya apa? Bisa berubah efeknya. Dan termasuk mengubah misalnya bikin misalnya otomatis dari keran otomatis misalnya. Itu kan juga bisa ketika ini pakai sensor itu muncul dari tiny habit airnya. Begitu tangannya jauh, maka sensor itu akan mati. Itu untuk tiny habit yang kering, sehingga bisa menghemat air. Nah, kira-kira begitu itu bisa jadi salah satu contohnya. Iya. Maka ya, tepat dan benar sekali. Oke, Bapak, waktu kita kurang 2 menit ya, tetapi ini ada Pak Muhammad Anwar ya. Kita berikan kesempatan itu sebelum kita tutup ya. Nanti kita minta Pak Latif memberikan kesimpulan kecil saja bahwa untuk topik kita malam hari ini seperti ini. Begitu ya Pak ya. Thank you. Pak Muhammad Anwar, halo selamat malam. Silakan dia sampaikan malam Pak Latif. Ya. Mohon maaf saya lagi di jalan nih Pak. Lagi off cam Mbak. Ya. Pak, saya mau nanya ini terkait penerapan budaya 5R ya di lingkungan kerja. Jadi ini kan merupakan tantangan besar bagi saya sebagai HR di perusahaan saya ini. Bagaimana caranya untuk memulai tetap menjaga konsistensi agar kebiasaan positif dalam penerapan 5R ini menjadi bagian dari budaya sehari-hari. Ya, tapi biasanya teman-teman itu kan di awal-awal dia cukup semangat. Tapi lama-kelamaan mungkin dengan berjalan waktu 2 atau 3 bulan luntur lagi. Terus kemudian kita melakukan follow up lagi, baru dia termotivasi lagi, tapi jadi akan timbul menjadi suatu habit yang kalau misalkan kita tidak melakukan monitor, tidak melakukan follow up, otomatis 5R tidak akan berjalan. Nah, gimana caranya ya Pak ya untuk tetap menjaga konsistensi dari teman-teman dan agar teman-teman ini bisa termotivasi untuk tetap konsisten dalam menjalankan 5R. Oke, ini menarik. Terima kasih Pak.
Thank you. Kalau pendekatannya korporat, maka pendekatannya tidak bisa pribadi, tapi bentuknya institusi. Caranya apa? Kami pernah membuat namanya sel perubahan perilaku dan juga change agent. Change agent itu apa? Maka perlu ada orang-orang yang kita sign untuk saling mengingatkan, untuk membuat perubahan perilaku. Jadi kalau pendekatan budaya, maka untuk bisa berjalan secara masif, maka ada tim yang melakukan, dan tim itu serentak dan semuanya dibikin model sel perubahan perilaku atau sel-sel atau change agent yang banyak. Sehingga ketika misalnya ada yang melenceng atau ada yang curang, maka ada yang menegur. Itu dibentuk namanya namanya adalah social engineering. Social engineering itu adalah memang dibuat aturan. Itu yang dilakukan oleh Kaizen-nya Toyota itu begitu. Jadi segala sesuatu itu oke, mau nggak mau kalau misalkan susah taat, maka dibikin satu aturan-aturan yang kecil-kecil gitu, yang sedikit-sedikit pasif, semua orang sadar dan semua ada ada pokayoke-nya, kita rumus anti salahnya. Maka kalau kita pendekatannya corporate, maka pendekatannya harus pasif, melibatkan sistem, orang, people, proses, premises. People process itu orangnya banyak, saling mengingatkan. Kalau ada yang lemah dia mengingatkan, kemudian prosesnya juga dilakukan, misalkan ada rutinitas yang wajib dilakukan, kemudian termasuk ya ada premises itu bisa berupa juga misalnya ada reward gitu ya. Kalau perusahaan mungkin bisa juga pakai punishment, itu mau nggak mau. Tapi pendekatannya bisa, kalau kata Benji Fox, sebenarnya kalau saya coba sebutkan ada dua pendekatan. Ada sukarela. Sukarela itu kalau sudah mencet, kayak saya secara pribadi sudah mencet, maka saya nyebutnya saya sukarela. Tapi kalau misalnya belum terlalu mencet atau bentuknya lebih masif, maka ada istilah apa? Paksa rela. Rela itu apa? Mau nggak mau dibikin aturan, tapi aturannya jangan langsung seperti aturan-aturan yang otoritatif gitu ya. Aturannya bisa dibikin lebih sederhana. Itu kira-kira modelnya akan begitu pendekatannya. Semoga menjawab apa yang saya. Baik, semoga puas ya Pak Anwar. Baik, Nanti masih bisa Pak berlanjut. Latif. Ya. Oke, terima kasih Pak Anwar. Baik Bapak Ibu, waktunya kok sepertinya tidak memberikan kita berlama-lama begitu ya. Pak Taufik, mungkin ada penutup, kita akan berfoto ya bersama. Apakah Bapak akan memberikan penutup sedikit untuk kata-kata singkat untuk hari ini? Saya akan bikin satu slide ini. Slide ini apa? Sesungguhnya the real problem kalau kita lihat tuh bukan karena kita malas atau bukan ini, tetapi adalah karena bisa jadi targetnya terlalu besar, terlalu kompleks, tidak punya trigger yang jelas atau tidak punya sistem yang jelas. Maka trigger yang paling utama kita lakukan adalah kita pahami diri kita pahami terkait dengan proses yang kita jalani, maka kita lakukan kecil, maka bisa berhasil. Kira-kira itu yang ingin saya lakukan. Nggak apa-apa, belum berdampak besar, nggak apa-apa, belum terasa, nggak apa-apa. Tapi kalau terus-menerus dilakukan, maka seperti tetesan air yang bisa melubangi batu, dan sekecil apapun pasti ada efeknya walaupun butuh lama. Kalau mau kecil ditingkatkan jadi cepat, maka kan lebih cepat kalau lebih besar. Kira-kira itu saja dari saya. Semoga bermanfaat, semoga insight-nya bisa bermanfaat buat bisnis kita dan bisa bermanfaat. Ini banyak lah sebenarnya contoh YouTube, Harry Potter segala macam, itu banyak contoh-contoh sebenarnya yang lain yang bisa kita lakukan, ya. Misalkan kayak Harry Potter, si J.K. Rowling nulis satu artikel kecil-kecil, akhirnya jadi satu novel. Nah, kira-kira itu menarik. Atau misalnya Tiny Habit terkenal oleh oleh Starbucks. Nulis nama pelanggan aja kecil dengan sapaan personal, maka muncul emotional connection. Itu hal-hal begitu bisa dilakukan. Atau dulu kan si Instagram juga demikian. Jadi simple, share foto dengan mudah. Terus orang sekarang malas nonton video lama, maka muncul short. Short itu simplicity. Walaupun mungkin katanya merusak otak segala macam, tapi kalau tidak bisa nonton video 30 menit, ya bikin short. Nah, itu juga cukup oke. Kalau Facebook juga demikian, Toyota dengan Kaizen-nya juga bagian dari Tiny Habit. Rasa itu dari saya, semoga bermanfaat bagi ibu sekalian, semoga bisa mendapatkan insight. Kalau kita kenal polanya, maka kita bisa dapatkan aktivitas yang lebih terarah. Terima kasih, semoga bermanfaat. Salam sehat, salam sukses untuk kita semua. Thank you.
Oke, Bapak Ibu, kita berikan aplaus kepada pemateri kita malam hari ini. Luar biasa sekali. Memang sih belajar tentang bisnis, belajar untuk memotivasi diri kita itu nggak sempit, luas banget dan masih banyak. Dan kita akan berharap Pak Latif jangan bosan bersama dengan kami dan pasti Pasca Sarjana Institut Asia tidak akan lupa dengan Bapak untuk tetap terus mengundang bersama kita di sini.